Saya Dewa Perang Zhongzhou, membawa para Jenderal Zhongzhou, mengucapkan selamat kepada Dewi Phoenix dan suaminya. Semoga cinta kalian abadi, dan hidup bahagia selamanya. Yuan Hongye, apa yang mau kamu lakukan? Yuan Hongye, ternyata pengkhianat yang selama ini kita cari adalah kamu. Bukankah selama ini kamu merasa aku tidak sebanding dengan orang-orang ini? Maka hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas bagaimana orang-orangmu di dalam genggamanku merasakan penderitaan yang luar biasa. Dewi Phoenix, selamatkan saya. Dewi Phoenix, selamatkan saya. Tidak, jangan. Yuan Hongye. Yuan Hongye, aku akan menghabisimu. Kenapa? Kita sudah saling mencintai selama puluhan tahun. Kenapa kamu mengkhianatiku? Saling mencintai? Lucu sekali. Jika bukan karena desain matangku pada setiap pertemuan kita, dan setiap kalimat dialog yang kususun, mana mungkin Dewi Phoenix yang terhormat akan jatuh hati sepenuhnya kepada orang biasa sepertiku? Demi memusnahkan kekuatan Zhongzhou milikmu, aku sudah berencana selama puluhan tahun. Sekarang, aku akhirnya bukan lagi bawahan Dewi Phoenix, melainkan seorang pemimpin besar yang berdiri dengan gagah. Aku mengajukan permohonan kepada pemimpin negara bahwa mata-mata dari negara Fusang di hari pernikahan Dewi Phoenix menyerang prajurit Zhongzhou kita. Aku, Yuan Hongye, demi menghabisi sisa-sisa musuh negara sampai menderita luka parah. Semua ini demi negara. Tahun itu, sang ahli Feng Shui itu mengatakan bahwa si bodoh ini memiliki keberuntungan besar, dan hanya dengan menjodohkannya denganmu, keluarga-keluarga Luo kita bisa menjadi sangat kaya raya. Tapi sekarang, keberuntungannya sudah habis, kita tidak bisa lagi mempertahankannya. Jadi, kamu harus menceraikannya. Ibu, meskipun Wanyi memiliki gangguan mental, tapi jika ibu memintaku menceraikannya, aku tidak bisa melakukannya. Yunsou, ibu tahu kamu sangat berharga baginya. Hanya saja keluarga-keluarga Luo kita saat ini sedang menghadapi bencana besar. Selain bergantung pada keluarga Qin, tidak ada cara lain lagi. Keluarga Qin mau membantu kita. Syarat satu-satunya adalah memintamu menikahi nona besar keluarga Qin sebagai istri. Jadi, dia harus pergi. Aku tidak setuju. Wanyi bukan alat yang bisa aku gunakan sebagai tumbal untuk mencari keuntungan. Lihatlah. Ibu, aku tahu. Keluarga Luo sedang menghadapi kesulitan. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Biarpun bangkrut sekalipun, atau terlilit utang, aku akan menanggungnya sendirian. Kamu menanggungnya sendirian? Bagaimana mungkin kamu sanggup menanggungnya? Yang kamu tanggung bukan hanya keluarga Luo, tapi juga 10.000 lebih karyawan grup Luo. Sekarang demi seorang si bodoh seperti dia, kamu apakah ini layak? Aduh. Besok keluarga Qin akan datang membahas rincian suntikan dana. Mengenai apa yang harus dilakukan, silakan putuskan sendiri. Apa yang sedang Wanyi gambar? Suamiku, lihatlah. Ini adalah dirimu, dan ini adalah aku. Wah, Wanyi sangat penurut. Gambarmu bagus sekali. Suamiku, kamu harus menyimpannya baik-baik ya. Hadiah pelukan untuk suamiku. Wanyi, aku punya banyak urusan akhir-akhir ini. Pergilah ke rumah nenek untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu? Di dalam kartu ini ada banyak sekali uang. Bisa untuk membeli banyak makanan. Pastikan kamu menyimpannya dengan teliti. Tapi bagaimana jika Wanyi merindukanmu? Wanyi sayang, setelah pekerjaanku selesai, aku akan segera mencarimu. Baiklah. Seandainya kesepakatan dengan keluarga Qin gagal, dan terjadi sesuatu yang buruk, aku berharap uang ini bisa membuat Wanyi menjalani hidup dengan baik. Paman Wang. Tuan muda. Antarkan Nyonya muda pergi. Baik, Tuan. Paman Wang,
Kita mau pergi kemana? Tentu saja mengantarmu untuk beristirahat selamanya. Dia hanyalah seorang sampah yang cacat mental. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Luo Yunzhou pada dirinya, sampai-sampai dia menolak perjodohan dengan keluarga Qin demi dia. Bagian mana dariku yang tidak sebanding dengannya? Nona Qin, bagaimana mungkin orang idiot itu dibandingkan dengan Anda? Anda dan tuan muda kami adalah pasangan yang paling serasi. Bagaimanapun juga, penghalang ini sudah disingkirkan, dia tetap harus menikah denganku dengan patuh. Terima kasih sudah memancingnya ke sini. Ini adalah upahmu. Terima kasih banyak, Nona Qin. Oh bukan, terima kasih banyak, Nyonya Muda. Jalan. Seorang idiot. Untuk apa dia punya banyak uang? Lebih baik aku yang membelanjakannya untukmu. Aku tidak menyangka sudah hilang ingatan selama 3 tahun. Zhongzhou, Dewi Phoenix. Hari ini, saatnya kembali. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Itu adalah perintah Phoenix. 3 tahun sudah berlalu, tak disangka perintah Phoenix bisa muncul kembali di Zhongzhou. Seluruh prajurit, dengarkan perintahku. Ikut denganku ke Provinsi Selatan untuk menyambut kembalinya Dewi Phoenix. Dewa Perang Huyan Xiuluo memberi salam kepada Dewi Phoenix. Berdirilah. 3 tahun lalu, aku dikhianati oleh Yuan Hongye, terluka parah dan hilang ingatan. Untunglah tuan muda dari keluarga Luo menyelamatkanku, sehingga nyawaku bisa terselamatkan. Sungguh sulit menebak isi hati manusia. Anda begitu tulus kepadanya, tidak disangka dia hanyalah seorang pengkhianat yang tidak tahu budi. Hal yang sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Sekarang, di mana dia berada? 3 tahun lalu, saat keberadaan Anda tidak diketahui, Yuan Hongye mengambil seluruh jasa perang Anda sendiri. Dia dianugerahi gelar sebagai Marquis dari perbatasan utara yang baru, dan menjadi penguasa wilayah. Apa? Dia bahkan mendapatkan gelar bangsawan? Karena sekarang Anda sudah kembali, Anda bisa menjelaskan semuanya kepada pemimpin negara, agar dia dijatuhi hukum. Masalah ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Sebelum menyelidiki kekuatan yang ada di belakangnya, kabar tentang kembalinya Dewi Phoenix jangan sampai bocor keluar. Termasuk identitasku, juga harus dirahasiakan. Bahkan terhadap tuan muda, keluarga Luo pun harus dirahasiakan. Benar? Untuk saat ini, aku belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, sudah ada Yuan Hongye sebagai pelajaran pahit bagiku. Tuan Feng Zhu, saat Anda meninggalkan kediaman Dewi Phoenix, dalam kondisi terluka parah, Yuan Hongye tidak pernah sekalipun menghentikan pencarian rahasia untuk menangkap Anda. Aku khawatir dia sudah mendapatkan informasi. Aku memang ingin memancing ular keluar dari sarangnya, mengikuti arus yang ada, untuk mengungkap kebenaran tahun itu. Yuan Hongye mengkhianatiku, menipuku, menghabisi para prajurit setia Daxiaku, dan membantai seluruh isi kediaman Dewi Phoenixku. Penderitaan ini, pasti akan aku buat dia membayarnya 100 kali, bahkan 1000 kali lipat. Kami para prajurit Zhongzhou bersumpah setia mengikut Dewi Phoenix sampai mati. Aku akan bergerak secara rahasia dan siap melaksanakan segala perintah Anda. Ini adalah pertama kalinya aku berpisah dengan Wanyi. Setelah kami bertemu, aku berharap masalah ini segera berakhir, sehingga aku bisa menjemput Wanyi pulang lebih cepat. Tuan muda, saatnya masuk ke dalam. Nyonya dan yang lainnya sudah menunggu Anda. Surat perceraian ini harus kamu tanda tangani hari ini. Jika tidak, kita semua akan hancur. Sudah kukatakan, aku tidak akan pernah menceraikan Wanyi. Bahwa Nona Besar Qin tertarik padamu, itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan seperti itu, aku Luo Yunzhou tidak butuh itu. Kenapa kamu menunda menandatangani surat cerai ini? Tuan Muda Luo, apakah kamu tidak puas dengan syarat yang aku berikan? Nona Besar Qin, kamu sudah datang. Nona Qin, kamu datang di saat yang tepat, aku ingin bicara denganmu. Jika maharnya kurang bisa ditambah, jika tanggal pernikahan tidak cocok bisa diubah juga. Apapun yang kamu inginkan selama grup Qin kami bisa memberikannya, aku akan memberikannya kepadamu. Nona Besar Qin, benar-benar kaya raya ya. Bisa mendapatkan istri sehebat ini untuk Yunzhou kita, sungguh berkah luar biasa bagi keluarga Luo kami. Aku tidak menginginkan apapun yang kamu katakan tadi. Lalu apa yang kamu inginkan? Yang aku inginkan adalah membatalkan pertunangan ini. Yang aku inginkan adalah membatalkan pertunangan. Aku tidak salah dengarkan.
Kamu ingin membatalkan pertunangan? Benar. Aku tidak keberatan jika Anda ingin mengakuisisi Luo. Tapi soal perjodohan, aku tidak bisa menerimanya. Apa kamu sudah tidak waras, Luo Yunzhou? Ini karena kakakku tertarik padamu. Jika tidak, siapa juga yang mau mengakuisisi perusahaan bangkrut yang punya utang di mana-mana? Luo Yunzhou, penawaran yang aku berikan sudah sangat tulus. Aku harap kamu jangan tidak tahu diuntung. Aku sudah punya istri, dan aku tidak akan pernah menceraikannya. Mengenai masalah Luo, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Kamu mau menyelesaikannya? Atas dasar apa kamu bicara begitu? Istrimu itu hanyalah seorang wanita bodoh. Kenapa masih saja tidak rela melepaskannya? Laki-laki macam apa yang tega mengorbankan hak istrinya sendiri? Lagi pula Luo tidak akan runtuh semudah itu. Omong kosong sekali. Boneka yang harganya hanya beberapa dolar di kaki lima ini, apa bisa dibandingkan dengan kontrak ratusan juta dolar dari Qin? Boneka Gibbs ini diberikan langsung oleh istriku untukku. Menurut pandanganku, ini jauh lebih berharga daripada kontrak miliaran dolar milikmu itu. Apa yang Anda lakukan? Si bodoh itu sudah tiada. Akulah yang melakukannya. Luo Yunzhou, jangan harap kamu bisa bertemu dengannya lagi seumur hidupmu. Apa katamu? Luo Yunzhou, lepaskan kakakku sekarang juga. Kalau tidak, hari ini aku akan buat perhitungan dengan keluarga Luo milikmu. Wanita kejam. Berani sekali kamu menghancurkan boneka pemberianku untuk suamiku. Hei, lihat. Bukankah itu maskot keluarga Luo? Ternyata dia secantik itu. Cantik? Apa gunanya wajah cantik? Katanya mentalnya saja masih seperti anak kecil. Hei, lihat. Dia bahkan masih memegang permen lollipop. Wanye. Kamu ternyata masih hidup? Ini aku buat susah payah dalam waktu yang sangat lama. Kamu, kenapa menghancurkannya? Aku ingin menginjaknya, ya aku injak saja. Untuk apa banyak bertanya? Jika dihancurkan, kamu harus ganti rugi. Baik, aku ganti. Cukup tidak? Kalau kurang aku masih punya lagi. Aku tidak butuh uang harammu itu. Kalau sudah dihancurkan kamu harus menggantinya, ganti 100 buah yang sama persis. Aku adalah nona besar keluarga Qin yang terhormat, disuruh membuat boneka mainan seperti ini untukmu. Kalau kamu gila, pergilah berobat. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kalau kamu tidak ganti rugi, aku akan melawanmu. Kurang ajar. Enyahlah. Wanita kejam, beraninya kamu memukul suamiku. Kakak, Anda terluka? Aduh, wanita gila. Dia benar-benar sudah gila. Siapapun di sana, seret dia keluar dari sini. Beraninya dia menyentuh nona besar kakak dari keluarga Qin. Ini sama saja membawa keluarga Luo kita masuk ke dalam masalah besar. Siapa yang berani menyentuh putriku? Ayah. Aku ini seorang putri terhormat, kakak. Tapi di acara tunanganku sendiri, malah dipukul oleh si bodoh ini. Ayah, buatkan perhitungan untukku. Habisi dia sekarang juga. Hanya rakyat jelata rendahan, beraninya menyakiti putriku. Pengawal, seret dia keluar, dan hukum dia. Jelas-jelas, Nona Qin yang mencari masalah duluan. Gubernur Qin, jangan sampai memutarbalikkan fakta. Aduh, kamu tutup mulut. Kalian berdua, cepat berlutut di hadapan nona besar Qin dan minta maaf. Kami tidak salah. Kami tidak akan berlutut. Benar-benar membuatku kesal. Aku sudah bilang kalau dia itu hanya beban, tapi kamu tidak percaya. Sekarang karena telah menyinggung Tuan Gubernur, keluarga Luo kita akan hancur. Ibu, kenapa ibu harus takut pada mereka? Dia yang salah duluan. Diam kamu. Jangan panggil aku ibu. Keluarga Luo kami tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Nona besar Qin adalah menantu Yunzhou kita yang akan dinikahi secara resmi sebagai istri sah. Dia adalah suamiku, dan tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Baiklah, kalau begitu akan aku turuti kemauan kalian. Aku umumkan, perjodohan antara keluarga Qin dan keluarga Luo dibatalkan. Akuisisi dihentikan. Barang siapa yang berani mendanai mereka, maka dia adalah musuh keluarga Qin. Keluarga Luo, sekarang kau urus saja nasibmu sendiri. Tuan Gubernur, berikanlah keluarga Luo sedikit jalan keluar. Aku akan segera mengusir gadis gila ini dari sini. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Apapun yang tidak disukai oleh putri kesayanganku, biarpun itu adalah emas murni, ia tetaplah sampah di pinggir jalan. Tidak ada bedanya sama sekali. Aku sudah menghargaimu, tapi kau malah tidak tahu diri. Mulai sekarang, jangan harap kau bisa mendapatkan bisnis apapun di wilayah Provinsi Selatan. Suamiku adalah orang yang sangat beruntung. Ia memiliki perlindungannya sendiri, tidak akan ada yang bisa menindasnya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa melindungi keluarga Luo. Selamat kepada Presiden Luo, dan selamat kepada Nyonya Besar. Perusahaan Luo kita akhirnya selamat. Selamat apanya? Qin ini sudah menutup jalan hidup Luo. Dalam situasi seperti ini, memangnya siapa yang masih berani membantu kita? Tiba-tiba ada suntikan modal sebesar 50 miliar dolar ke perusahaan, dan nilai pasar kita meroket tajam. Kini kita telah menjadi grup bisnis papan atas di Provinsi Selatan. 50 miliar dolar? Mana mungkin? Ini pasti palsu. Ini kan 50 miliar dolar. Bahkan keluarga Qin kita pun tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Sudah kubilang, suamiku sangat beruntung. Sekarang setelah kita punya uang ini, kamu tidak perlu lagi menikahi wanita galak ini. Siapa yang kamu bilang galak? Aku bicara padamu. Kenapa memangnya? Apa?
Bukannya kamu mau memutuskan aliran dana keluarga Luo? Kok belum dilakukan? Ayah, lihat dia. Dana yang didapat Luo jumlahnya sangat besar, dan asalnya tidak jelas. Sampaikan perintahku. Segera bekukan grup Luo seluruh asetnya. Kamu. Tuan Gubernur, jangan lakukan itu. Pak Tua Busuk, apa dasar kamu melakukannya? Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah gubernur Provinsi Selatan. Gubernur memangnya hebat sekali. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Gubernur adalah penguasa Provinsi Selatan, bahkan Tuan Dewa Perang Zongzhou Huyan Xiu Luo yang terkenal itu sangat menghormati ayahku. Oh iya, nanti beliau bahkan secara khusus akan menghadiri pesta pertunanganku. Kamu benar-benar suka sekali mengaku-ngaku hal baik. Dasar bodoh. Jika Dewa Perang datang bukan demi keluarga Qin kami, apa mungkin demi kamu? Putusan Zongzhou tiba. Ternyata ada yang benar-benar datang dari Zongzhou. Mungkinkah itu atas nama Dewa Perang dan datang untuk memberikan kado ucapan selamat? Saya mewakili Zongzhou dan kediaman Lord Phoenix, datang untuk membawakan mas kawin bagi tuan muda keluarga Luo, berupa 10 set villa genting senilai $100 miliar, 100 mobil mewah ternama di dunia, 1 buah pavilion Jubao, yang berisi ratusan koleksi barang langka, serta sebuah kontrak investasi senilai $50 miliar, uangnya sudah dikirimkan. Bukannya ini kado ucapan selamat? Kenapa berubah jadi mas kawin? Bukankah ini perjodohan antara keluarga Qin dan keluarga Luo? Kenapa orang-orang dari kediaman Lord Phoenix malah mengirimkan mas kawin? Aku mengerti. Ini pasti karena Yang Mulia Dewa Perang mengetahui bahwa kediaman gubernur kita sedang mengadakan acara bahagia, makanya dia mengirim orang untuk mewakili keluarga Qin kita dalam memberikan mas kawin ini. Mewakili pemberian mas kawin? Aduh, kakak, coba kamu pikir, di seluruh wilayah selatan ini, selain ayah kita yang seorang gubernur, siapa lagi yang bisa memiliki hubungan dengan Zongzhou dan kediaman Lord Phoenix? Mana mungkin si keluarga Luo itu, yang hampir bangkrut itu, merasa layak mendapatkannya? Apa yang dikatakan anakku memang masuk akal. Ini pasti karena Dewa Perang melihat jasa luar biasa yang saya berikan untuk negara ini, sehingga memberikan penghargaan ini. Kalau begitu mas kawin dan semua barang ini adalah milik keluarga Qin kita. Karena pertunangannya sudah dibatalkan. Pelayan, bawa semua barang ini kembali ke kediaman gubernur. Berhenti. Siapa yang berani merampas mas kawin kediaman Lord Phoenix milikku? Tuan Dewa Perang. Mas kawin ini diberikan langsung oleh sang ratu penguasa. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin milikmu. Ratu penguasa? Bukankah dia sudah menghilang sejak lama? Tuan Fengzhu telah kembali memegang kendali atas Zongzhou. Sekarang dia ada di sini. Mungkinkah ratu penguasa itu adalah... Kenapa? Kenapa kalian semua menatapku? Aku kan bukan Dewi Phoenix. Apa yang kalian harapkan? Dia hanyalah seorang sampah yang tidak berakal. Mana mungkin dia menjadi sosok Dewi Phoenix yang agung? Kalau dia adalah Dewi Phoenix, maka aku adalah penguasa negara Daxia. Lancang. Status Dewi Phoenix dan penguasa negara, beraninya rakyat jelata seperti kalian menjadikannya bahan lelucon? Dasar asal bicara, kamu pantas dihukum. Maksud saya adalah, Dewi Phoenix berada di Provinsi Selatan. Dan bukan di dalam perjamuan ini. Tuan Dewa Perang, Anda baru saja bilang bahwa mas kawin ini dikirim oleh kediaman Lord Phoenix. Apakah mungkin saya diminta untuk menjadi menantu yang menetap di Zongzhou kediaman Lord Phoenix? Ya, benar. Pasti menyenangkan menikah dengan Dewi Phoenix. Dia bukan hanya bisa menyelesaikan krisis di keluarga Luo, tapi dia juga bisa membuatmu menikah dengan orang yang kamu kagumi secara bersamaan. Jangan bicara sembarangan, sayang. Satu-satunya istriku hanyalah kamu. Tidak apa-apa. Wanyi tidak keberatan kok. Jika kamu mau, Wanyi bisa menceraikanmu. Wanyi, kata-kata seperti itu jangan diucapkan lagi. Aku, Luo Yunzhou, saat menikahimu dulu, sudah bersumpah demi langit untuk berbuat baik kepadamu seumur hidup. Jika tidak, biarlah langit menghukumku. Ah, baiklah, baiklah. Tidak jadi cerai. Kalian bahkan berani melanggar perintah Dewi Phoenix. Kalian berani melawan perintahnya? Apa kalian sudah bosan hidup? Aku rasa aula perjamuan hari ini akan menjadi tempat pemakaman kalian. Tuan Dewa Perang, bolehkah saya memohon kepada Yang Mulia Dewi Phoenix untuk menarik kembali perintahnya? Apa? Wanita ini adalah istri sah saya. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Cinta kami sangat kuat dan tak tergoyahkan. Saya harap Tuan Dewi Phoenix dapat mengerti. Tamat sudah. Aku rasa keluarga Luo benar-benar sudah habis. Tidak disangka, dia benar-benar peduli padaku. Beraninya menolak mas kawin dari Dewi Phoenix? Apa dia benar-benar menganggap istrinya yang bodoh itu sebagai permata? Kamu sudah memancing amarah Dewi Phoenix. Kita lihat saja bagaimana kamu menanggung akibatnya nanti. Yang ini? Aduh, Dewa Perang, jangan dengarkan anak durhaka ini. Aku yang berhak memutuskan di keluarga Luo. Jika Tuan Putri Phoenix ingin memberi lamaran, kami keluarga Luo 1001 kali bersedia. Dewa Perang, Tuan Putri Phoenix orang yang bijaksana, seharusnya tidak akan memaksakan kehendaknya, bukan? Tuan Muda Luo sangat tulus mencintai Nyonya Muda. Ini sungguh sangat langka. Aku rasa Tuan Putri pasti akan menghargai pilihan Tuan Muda Luo mengenai mas kawin ini. Anggap saja aku sebagai kediaman Lord Phoenix memberikan restu bagi kalian berdua. Tidak perlu dikembalikan. Bagus sekali. Terima kasih atas restunya, Dewa Perang. Menantu bodohku ini, apa benar-benar diberkati Dewa? Kenapa jadi begini? Apa semua ini diberikan cuma-cuma padanya? Dewa Perang, dia Luo Yunzhou terang-terangan menentang perintah Tuan Putri Phoenix. Ini adalah kejahatan besar.
Kenapa Anda malah membela dia? Dewa Perang dan Tuan Putri Phoenix saja sudah setuju. Kenapa kalian keluarga Qin begitu banyak protes? Mencoba merampas pernikahan orang? Menindas keluarga-keluarga Luo? Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Dewa Perang, mohon jangan dengarkan omong kosong gadis kecil ini. Ini semua salah paham. Mana kami tahu kalau keluarga Luo ini mendapat perhatian khusus dari Tuan Putri. Benar, Dewa Perang. Biarpun nyawa saya ada 100, saya tidak akan berani merebut pria dari Tuan Putri Phoenix. Siapa ya tadi yang begitu sombong? Barusan ada yang bilang, sekalipun Dewa Perang datang, tetap harus memberi mereka muka. Tutup mulutmu. Bukan tempatnya bagi orang bodoh sepertimu untuk bicara. Beraninya kau menghina nyonya muda keluarga Luo, aku akan menghabisimu. Mohon redakan kemarahan Anda. Dewa Perang, redakan kemarahan Anda. Qin Huaiyuan, atas penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi, lepas jabatan Gubernur Provinsi Selatan, singkirkan keluarga Qin, dan hapus nama Provinsi Selatan. Mohon ampuni aku, Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, keluarga Qin sudah sadar kalau bersalah. Mohon beri kemurahan hati dan lepaskan keluarga Qin. Baru sekarang tahu kalau salah? Tadi saat berbuat salah, apa yang sedang kalian pikirkan? Bisa atau tidaknya kalian dimaafkan, itu bukan saya yang menentukan, melainkan tergantung pada Tuan Muda keluarga Luo dan Nyonya Muda. Tuan Muda Luo, Nyonya Muda, aku mohon berikan kemurahan hati, berikan kami jalan keluar agar bisa selamat. Wanyi, apa kamu mau memaafkan mereka? Dia sudah menghancurkan bonekaku, dia benar-benar harus menggantinya. Baiklah, aku akan menggantinya. Aku sendiri yang akan membuatkanmu 100 boneka. Keluarga Qin sudah lama menguasai Provinsi Selatan. Jika mereka jatuh sepenuhnya, maka orang-orang di bawah mereka akan tertimpa musibah yang tidak adil. Jika demikian, maka hukumlah keluarga Qin untuk menyerahkan separuh hartanya pada keluarga Luo, lalu lakukan pemeriksaan menyeluruh pada klan keluarga Qin. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda Luo? Wanyi, Iya. menurutmu bagaimana? Bagaimanapun juga, kamulah yang disakiti. Aku ikut keputusan suamiku saja. Kalau begitu kami akan mengikuti aturan dari Tuan Dewa Perang. Mohon bantuan Tuan Dewa Perang untuk menyampaikan terima kasih keluarga Luo pada Dewi Phoenix. Menurut saya, Dewi Phoenix pasti akan memahami niat baikmu. Terima kasih banyak Tuan Dewa Perang. Terima kasih kepada Tuan Muda Nyonya Muda, karena telah memohonkan ampun untuk kami. Cepat pergi dari sini. Perjamuan malam ini akan tetap dilanjutkan. Karena Tuan Dewa Perang datang dari jauh, Yunzhou akan menyambut kedatangan Anda dengan layak. Tuan Muda Luo terlalu sungkan, tapi aku tidak perlu makan di sini. Aku datang atas perintah Dewi Phoenix, hadiahnya sudah sampai, dan sudah waktunya aku kembali untuk melapor. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Selamat kepada Nyonya Besar keluarga Luo, karena bisa dipilih langsung oleh Dewi Phoenix. Keluarga Luo benar-benar diberkati keberuntungan besar. Keluarga Luo sekarang sudah menjadi pilar utama dari Provinsi Selatan, kelak untuk masalah di dunia bisnis, mohon bantuannya. Tentu saja, jangan khawatir. Rumornya perintah Phoenix muncul kembali di Zhongzhou, apakah hal itu benar? Hal itu memang benar adanya. Selama beberapa tahun ini memang ada kabar kemunculan kembali Dewi Phoenix, tapi itu semua hanyalah rumor belaka, Markis tidak perlu merasa cemas. Dewi Phoenix kemungkinan besar sudah tiada sejak lama. Sampah. Lalu di mana jasadnya? Dulu aku mengerahkan banyak sekali prajurit untuk mengepung kediaman Lord Phoenix dengan sangat ketat, tapi dia masih bisa lolos. Hamba mengaku bersalah, hamba akan segera ke Zhongzhou untuk menyelidiki kebenarannya. Bahkan ada rumor bahwa di Zhongzhou muncul seseorang yang wajahnya benar-benar mirip dengan Dewi Phoenix. Bukankah itu sebuah kebetulan? Orang itu adalah istri sepupumu? Sebenarnya kamu ada di pihak siapa? Markis, kesetiaan hamba pada Anda sangatlah murni. Saya tidak akan pernah berani berkhianat. Hamba sendiri yang akan menyelidikinya. Jika orang itu benar-benar Dewi Phoenix, hamba sendiri yang akan menghabisinya. Aku berikan satu kesempatan terakhir. Jika kamu gagal melakukannya, aku akan menganggap seluruh keluargamu sebagai sekutu Dewi Phoenix dan menghukum kalian semua. Markis, tenang saja. Song Mian tidak akan mengecewakan harapan Markis. Paman Wang, aku sangat mempercayaimu. Beraninya kamu melakukan hal seperti ini. Tuan Muda, hamba tahu hamba salah. Tolong berikan hamba kesempatan untuk hidup. Melepaskanmu? Saat kamu menjadi kaki tangan Qin Shuang, pernahkah kamu berpikir untuk membiarkan Wanyi tetap hidup? Aku... Sayang, tidak perlu berlogika dengan orang seperti ini. Lebih baik beri dia balasan yang setimpal. Hajar saja dia dengan tongkat sampai tiada. Nyonya Muda, saat itu hamba sedang hilang akal. Anda, tolong ampuni hamba. Kalau begitu katakan yang sejujurnya padaku. Hal apa lagi yang kamu sembunyikan dari kami? Tidak ada lagi. Hemha, kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan. Sayang, hari itu sebelum aku dipukul pingsan, aku mendengarnya bergumam sesuatu tentang Tuan Wilayah Utara, atau semacamnya. Tuan Wilayah Utara? Sebenarnya apa yang terjadi? Kalian ingin menghabisi Wanyi? Apa hubungannya dengan Tuan Wilayah Utara? Hamba tidak berani mengatakannya. Baik, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menyeretmu keluar untuk dijadikan mangsa hewan. Tuan Muda tolong ampuni nyawa hamba. Ini karena paman Anda berkata, wajah Nyonya Muda sangat mirip dengan orang yang ada di poster buronan Wilayah Utara. Asal bisa menghabisi orang di poster itu,
maka bisa mendapatkan imbalan. Dia ingin menggunakan Nyonya Muda untuk menjilat Tuan Wilayah Utara, lalu menyuruh hamba mencari kesempatan untuk menyingkirkan Nyonya Muda. Lancang. Urusan keluargaku, keluarga Luo, sejak kapan boleh diatur oleh orang asing? Ampuni saya, Tuan Muda. Ampuni saya, Tuan Muda. Aku tidak seharusnya menerima pemberian dari paman tiriku, lalu malah menyasar Nyonya Muda. Dasar orang yang mata duitan. Pengawal, seret dia keluar, serahkan dia ke Departemen Penegakan Hukum. Tuan Muda, ampuni saya. Tuan Muda, mohon, ampuni saya. Apa hubungan paman keluarga Luo ini dengan Markis dari perbatasan utara? Bibiku itu punya seorang keponakan. Dia adalah dewa perang wilayah utara Yang bernama bernama Song Mian. Song Mian. Mereka ingin Song Mian mendapatkan posisi penting agar seluruh keluarga mereka bisa mendapatkan perlindungan dari wilayah utara. Jadi, mereka menjadi pengikut setia wilayah utara. Lalu, aku dan orang yang ada di pos terburonan wilayah utara wajahnya sangat mirip. Apa Anda tidak takut menjadi musuh wilayah utara? Aku tidak takut. Wanyi, tenang saja. Bahkan jika kamu benar-benar menjadi buronan, memangnya kenapa? Selama aku ada di sini, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Meskipun kamu pernah melakukan kesalahan di masa lalu, aku akan menanggungnya bersamamu. Yunzhou. Terima kasih. Wanyi, mengapa kamu sepertinya menjadi agak berbeda? Rasanya kamu tiba-tiba jadi jauh lebih dewasa. Mungkin saja karena pukulan tongkat itu waktu itu. Gadis kecil yang bodoh. Maafkan aku, Yunzhou. Demi balas dendam, aku terpaksa berbohong. Kuharap saat hari di mana kamu tahu yang sebenarnya, kamu bisa memaafkanku. Hai. Ya? Rambutmu harus dikeringkan, kalau tidak, kamu bisa kena flu. Oh, baiklah. Wanyi. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun nenek yang luar biasa. Sudah 3 tahun menikah, kamu belum pernah bertemu nenek. Kali ini, ikutlah denganku kembali ke sana. Kali ini saat kembali, aku akan benar-benar bertanya pada paman. Beraninya dia mengganggu orang yang paling berharga bagiku. Tadi kamu bilang, aku adalah orang yang paling berharga bagimu? Tentu saja, kalau bukan kamu siapa lagi? Wanye. Wanyi, ayo, berikan salam hormatmu. Halo nenek. Halo paman. Halo bibi. Bagus, pintar sekali. Meski bukan pengantin baru lagi, tapi Yunzhou selalu menyembunyikanmu di rumah. Datang ke rumah nenek begini, ini adalah yang pertama kalinya. Kemarilah, ini, ambil amplop merah ini. Terima kasih, nenek. Aduh, Yunzhou, bukannya bibi mau mengkritikmu? Kamu itu termasuk pria yang hebat, kenapa malah mencari orang bodoh seperti ini untuk jadi istri? Aku tidak bodoh kok, aku ini sangat pintar. Aku hafal tabel perkalian 1-9, bisa membuat kerajinan tangan, dan juga bisa menggunakan komputer. Seorang wanita dewasa berumur 20-an, tingkah lakunya sangat kekanak-kanakan, apa bedanya dengan orang gila? Hei, anakku yang berusia 9 tahun pun jauh lebih baik darimu. Apa kamu bisa mencuci pakaian? Atau memasak makanan? Tidak. Pekerjaan rumah tangga saja tidak bisa? Apapun butuh dilayani? Yunzhou, kamu ini ingin mencari istri? Atau ingin membesarkan majikan untuk dirimu sendiri? Meskipun aku membesarkan seorang majikan, aku tidak menghabiskan uang paman. Apa yang membuat paman panik? Luo Yunzhou, aku ini pamanmu. Dia itu orang asing, kamu sungguh sudah tidak berpikir jernih? Beraninya kamu malah membelanya. Dia adalah istriku, di dalam kartu keluarga, tercantum namanya. Aku dan dia adalah keluarga yang sesungguhnya. Yunzhou, pamanmu juga melakukan ini, demi kebaikanmu, mencari istri itu, harus yang memiliki derajat sepadan. Kalian berdua saat bersama, sama sekali tidak cocok. Mengapa tidak cocok? Bibi mungkin tidak tahu, sebenarnya aku memiliki pembawaan yang penuh keberuntungan. Bahkan suamiku bilang bahwa aku pembawa rezeki bagi suaminya. Semenjak aku menikah ke keluarga-keluarga Luo, hari-hari di keluarga-keluarga Luo menjadi lebih baik setiap harinya, dan sekarang punya sangat banyak uang. Berhentilah membanggakan diri sendiri, keluarga-keluarga Luo hidup dengan baik, apa hubungannya denganmu? Yunzhou, dengarlah, kamu adalah pewaris keluarga-keluarga Luo. Setiap hari menghabiskan waktu bersama orang bodoh, bagaimana kamu bisa mengelola aset bisnis keluarga-keluarga Luo dengan baik? Tidak perlu paman khawatirkan. Sebaiknya paman pikirkan saja rencana untuk masa depanmu. Setelah ini di Luo, tidak akan ada tempat lagi untukmu. Kamu. Apa katamu? Beraninya kamu berniat mengusir pamanmu dari Luo? Beraninya kamu. Dasar anak nakal tak tahu diri. Biar ku beritahu padamu, Luo adalah kekuasaan yang aku dan ayahmu bangun bersama-sama. Sekarang setelah merasa sudah berkuasa, kamu ingin mengusirku.
Aku ingin tanya kepada para tetua di Luo, apakah mereka setuju? Tanyakan pada ibumu apakah dia setuju. Kalau begitu aku juga ingin bertanya, apakah orang yang berniat mencelakai Nyonya Muda Grup Luo masih layak untuk menetap di Luo? Siapa yang ingin mencelakai Wanyi? Bu, Anda mungkin tidak mengetahuinya. Melakukan ini semua demi kebaikan keluarga kita. Lebih baik kamu jelaskan semuanya. Keluarga kita tidak bisa menoleransi orang yang mencelakai kerabat sendiri. Bu, aku punya seorang keponakan, bernama Song Mian. 2 tahun lalu, dia memberiku sebuah lukisan potret, dan bilang kalau orang ini sedang menjadi buronan rahasia wilayah utara. Gadis bodoh ini, ternyata dengan buronan itu, wajahnya benar-benar mirip. Sangat besar kemungkinannya, kalau dialah orang yang sedang dicari secara rahasia oleh wilayah utara, siapa tahu saja, sekarang dia hanya sedang pura-pura gila. Apa perkataanmu ini benar? Benar-benar nyata. Bu, Markis dari perbatasan utara pernah bilang, asal bisa menghabisi orang ini, pasti akan ada hadiah yang sangat besar. Duh, aku bukannya mengincar hadiah itu, tapi jika membiarkan kriminal ini tetap tinggal di rumah kita, bukankah itu sama saja seperti menyimpan bom waktu di sisi kita? Orang seperti apa Wanyi itu? Saya sangat mengetahuinya. Kalian ingin menghabisi istri saya bahkan tanpa melakukan penyelidikan. Apa kalian pikir Luo Yunzhou ini sudah tiada? Bukan saja karena Wanyi bukanlah orang jahat yang keji. Bahkan jika dia pernah melakukan sesuatu, aku sebagai suaminya yang akan menanggung bersamanya. Masalah ini seharusnya diselidiki asal-usulnya sampai tuntas. Wanyi, apakah dia benar-benar orang yang ada di daftar buronan itu? Masih belum bisa dipastikan. Kalian berdua bertindak konyol seperti ini tanpa melakukan penyelidikan dulu, benar-benar sangat tidak pantas. Bu, aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga kita. Bukankah dia cuma si idiot? Kalau sudah tiada pun ya sudah, tidak ada yang perlu disesali. Coba saja panggil aku idiot sekali lagi. Lepaskan aku, dasar wanita kejam kamu. Wanita kejam? Aku beritahu kamu, aku bukan cuma si idiot, tapi aku juga orang gila. Hari ini, kalau kamu tidak minta maaf padaku, apa yang bisa dilakukan si orang gila ini? Aku pun tidak akan tahu hasilnya nanti. Aku tidak tahu hal gila apa yang bisa kulakukan nanti. Yunzhou, apa yang kamu lakukan hanya dengan berdiri terpaku di sana? Dia itu paman kandungmu. Wanyi, lepaskanlah. Kamu, dasar wanita kejam. Paman, bukti tindak korupsimu masih ada di tanganku. Jika tidak ingin masuk aula penegakan hukum, maka minta maaflah kepada Wanyi. Dan pergilah dari Luo atas kemauanmu sendiri. Apa? Kamu tega memintaku minta maaf pada orang bodoh ini? Ibu, cepat tegur Yunzhou. Halo, apa ini aula penegakan hukum? Hei, Yunzhou. Yunzhou, aku salah, aku salah. Aku tidak seharusnya menyuruh pelayan Luo untuk mencelakai Wanyi. Ada lagi? Aku tidak seharusnya memanggilnya bodoh. Aku juga salah. Tolong maafkan kami. Benar. Lancang. Siapa yang berani menyuruh Bibi dari Dewa Perang Perbatasan Utaraku untuk meminta maaf? Salam Tuan Dewa Perang. Nenek, silakan duduk. Sejak aku kecil, Anda sudah melihatku tumbuh besar di depan mata Anda. Dengan penghormatan sebesar ini, aku merasa sungkan. Identitasmu sekarang sudah sangat berharga, sudah jauh berbeda dari yang dulu. Kita semua keluarga, jangan sungkan. Hari ulang tahun nenek sudah dekat, ayahku mengutusku datang untuk merayakannya. Tapi, tadi aku mendengar di luar ada seseorang yang memaksa bibiku untuk minta maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Bibi, apa ada seseorang yang merundungmu? Duh, Mian, Anda harus membantu memberikan keadilan bagi Bibi. Jika hari ini Anda tidak datang, Bibi pasti sudah dibuat menderita oleh orang yang sangat jahat yang masuk dalam daftar pencarian ini. Oh, daftar pencarian orang? Aduh, si bodoh ini wajahnya benar-benar mirip dengan orang yang ada di daftar rahasia itu. Bibi tadinya berpikir, harus mencari cara untuk menghabisinya. Tapi siapa sangka, Yunzhou ini malah ingin mengusir paman dari Luo, bahkan menyuruh kami meminta maaf kepada si bodoh ini. Apakah si idiot ini benar-benar Dewi Phoenix? Aku harus mengujinya. Tidak apa-apa, orang yang masuk daftar pencarian rahasia wilayah utara sudah tertangkap. Namun keduanya memang memiliki wajah yang sangat mirip. Wajar saja jika Bibi salah mengenali, itu hal yang bisa dimaklumi. Bukankah begitu, Kak Yunzhou? Kalian saling kenal? Aku dan dia tumbuh bersama sejak kecil. Bisa dibilang teman masa kecil. Yunzhou, dulu kamu berjanji akan menikahiku. Kenapa baru aku tinggal 3 tahun, kamu sudah menikah dengan orang lain? Benar sekali, Yunzhou. Kalian berdua kan teman masa kecil. Sekarang sebaiknya kamu segera menceraikan Lin Wanyi, dan pada saat pesta ulang tahun Nyonya tua nanti menikahlah dengan Song Mian. Ini bukan hanya kebahagiaan ganda, tapi kita juga akan menjadi keluarga yang semakin erat. Ucapan saat bermain rumah-rumahan waktu kecil, mana mungkin bisa dianggap serius? Lagi pula, sekarang aku sudah memiliki istri. Tidak masalah, ceraikan saja dia. Atas dasar apa kamu menceraikanku? Memangnya kamu ini siapa? Wanita ini terlihat sangat bodoh, dia tidak terlihat seperti orang normal. Yunzhou, apa sebenarnya yang kamu lihat dari dia? Jangan-jangan kamu terpaksa menikahinya? Itu karena terpaksa. Beberapa tahun yang lalu, ia tidak tahu, entah dari mana membawa pulang orang idiot ini, hanya karena ahli Feng Shui bilang, wanita bodoh ini membawa keberuntungan. Katanya, bisa membawa keluarga Luo meraih kesuksesan besar, dia pun secara membabi buta menikahi orang ini. Kakak juga mengatakan, bahwa gadis idiot ini, keberuntungannya sudah habis, dan tidak punya nilai guna lagi. Berada di sisi Yunzhou, hanya akan merusak masa depannya yang cerah. Kalau begitu aku mengerti. Ternyata kamu hanyalah alat pembawa keberuntungan belaka. Apa katamu? Kamulah yang menjadi alat.
Seluruh keluargamu adalah alat. Lancang. Wanyi jangan impulsif. Aku lihat dia sengaja berbuat onar dan bertindak kasar. Kami ini anggota keluarga Mian Mian, tidak apa-apa bicara sembarangan, tapi kamu orang asing, beraninya bersikap tidak hormat pada Dewa Perang? Apa hebatnya Dewa Perang? Aku juga mengenal Dewa Perang Zhongzhou, yaitu Huyan Xiuluo. Dia saja tidak sesombong kamu. Ya Dia kan? sangat baik pada kami. Kamu kenal Huyan Xiuluo? Aku juga kenal dengan penguasa Phoenix. Aku benar-benar mengenalnya. Kalau tidak percaya tanya saja suamiku. Huyan Xiuluo kepada kami sangat baik, bahkan memberi kami villa besar, mobil mewah, dan juga memberi banyak uang. Apa yang kau pamerkan? Bukankah itu mahar dari kediaman penguasa Phoenix? Itu diberikan untuk Yunzhou, tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Miliknya adalah milikku juga. Idiot. Apa kamu tahu? Mengenal Dewa Perang dan menjadi Dewa Perang adalah dua hal yang jauh berbeda. Berdasarkan tindakan tidak hormatmu kepadaku barusan, aku bisa membuat keluarga Luo kalian langsung lenyap dari Zhongzhou. Dewa Perang, apa sih hebatnya dirimu itu? Jika kamu sehebat itu, bukankah kamu juga belum menikah? Jangan-jangan, kamu tidak laku ya? Kamu percaya tidak kalau aku akan merobek mulutmu? Percaya tidak kalau aku akan menyumbat mulutmu? Dasar wanita gila. Percaya tidak kalau aku akan menghabisimu? Baguslah, kamu mengancamku, akan kugigit kamu sampai habis. Tunggu. Tuan Dewa Perang. Wanyi dia memiliki kekurangan mental. Kamu tidak akan mungkin marah kepada seorang anak kecil kan? Tadi saja, kamu masih marah kepada kami karena menyebutnya bodoh. Sekarang kenapa malah mengakui bahwa dia memang bodoh? Tolong ya, kurang mental dan bodoh itu dua hal yang berbeda tahu. Dasar kamu, wanita tua licik. Kamu, sudah berhenti bertengkar. Lebih baik menghancurkan sebuah kuil daripada merusak pernikahan orang. Song Mian adalah anak yang baik. Hanya saja Yunzhou kita ini tidak memiliki nasib baik itu. Sepertinya dia benar-benar bodoh, bahkan tidak punya kemampuan bela diri sedikit pun. Tapi, meskipun kamu hanya pura-pura gila, apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tidak yakin kamu bisa terus menyembunyikannya. Hal ini tidak perlu terburu-buru. Yunzhou bisa memikirkannya baik-baik. Bagaimanapun, aku dan Yunzhou sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Yunzhou hanya kesal kepadaku karena dulu aku pergi tanpa pamit saja. Tapi kedatanganku kali ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Nyonya Besar, tapi ada satu urusan penting yang membutuhkan bantuan Nyonya Besar. Oh, urusan apa sampai butuh bantuan wanita tua sepertiku ini? Ini mengenai masalah Dewa Perang Zhongzhou sebelumnya. Pada hari pernikahan Dewi Phoenix dulu, dia dicelakai oleh orang dari negara musuh. Dewa Perang Zhongzhou tiada demi menyelamatkan Dewi Phoenix, tapi dia meninggalkan seorang anak yang akhirnya diselamatkan oleh Markis dari perbatasan utara. Wanyi ada apa? Tidak apa-apa. Tanganku hanya terpleset tadi. Sejak anak ini terluka parah, banyak efek samping yang tersisa padanya. Kudengar Nyonya Besar mengenal tabib Gu, aku ingin tahu apakah saya bisa meminta tabib Gu untuk memeriksa kondisi anak ini juga? Oh, ternyata dia adalah anak pahlawan yang gugur. Tuan Pemimpin Feng adalah sosok yang setia. Kebetulan untuk perayaan ulang tahunku kali ini, aku juga mengundang tabib Gu. Aku yakin tabib Gu tidak akan menolaknya. Tuan Markis, kami sangat baik hati. Dia benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak ini. Bahkan saat datang ke Zhongzhou ini, beliau menghabiskan banyak uang agar yatim piatu sebatang kara ini bisa tinggal di hotel yang terbaik. Ya, Tuan Marquis sangat berbudi luhur. Aku akan memastikan tabib Gu segera mengobati anak itu. Meskipun kami hanya orang biasa, tapi kami juga ingin melakukan sesuatu untuk keluarga para pahlawan yang telah gugur. Kalau begitu, malam ini seperti biasa, aku akan menginap di rumah Anda. Semoga Anda tidak merasa keberatan. Bagaimana mungkin nenek tua sepertiku ini paling suka dengan keramaian? Jika kau adalah pemimpin Feng, aku tak percaya kau sanggup diam saja melihat anak ini jatuh ke tanganku. Wilayah utara kartu kamar ini menunggumu untuk mengambilnya. Saat waktunya tiba dan aku menyerahkanmu, itu akan menjadi prestasi yang besar. Jika kau bukan dia, maka aku akan menghabisimu. Apa yang kuinginkan, Song Mian, tak ada yang boleh merebutnya. Tuan Pemimpin Feng, pada akhirnya kau tak bisa bersembunyi lagi. Tolong. Seseorang tolong ke sini. Ada pencuri. Masuk ke kamarku tengah malam begini? Apa niatmu sebenarnya sampai mau melukaiku? Sayang, ada yang mau menghabisiku. Cepat tolong aku. Sayang. Apa yang terjadi? Istri bodohmu ini tengah malam masuk ke kamarku untuk mencuri kartu akses. Oh, bukan. Seharusnya aku memanggilnya. Yang mulia Pemimpin Phoenix. Kamu benar-benar orang yang diutus oleh Yuan Hongye untuk mengujiku. Untung saja aku sudah bersiap sebelumnya. Lagi pula siapa yang kamu sebut Pemimpin Phoenix? Sayang, tadi aku melihat ada seseorang di sekitar sini. Tindak tanduknya sangat mencurigakan. Sepertinya dia masuk ke dalam kamar wanita ini. Aku berniat baik masuk untuk membantunya mengecek.
Siapa sangka dia ada di balik pintu, dengan gelagat mencurigakan, dan malah mencoba menusukku dengan belati. Kamu bilang dia datang untuk mencuri. Apa kamu punya buktinya? Itu karena aku ada di sini, makanya dia tidak berhasil melakukan aksinya. Bicara apa kamu ini? Sayang, jika kamu tidak percaya, bukalah ponselmu, di sana ada rekaman pengawas, kamu pasti bisa melihatnya. Ini dia. Lihatlah dengan teliti. Orang ini adalah pelayan. Jangan takut. Tuan Dewa Perang, sekarang kamu sudah percaya kan? Keluar dari kamarku, sekarang juga, cepat. Sayang, dia galak sekali. Hei, kenapa kamu tidak pakai alas kaki lagi? Aku lupa. Jika aku tidak memastikan bahwa anak itu sudah tiada sebelum aku melarikan diri waktu itu, hari ini sepertinya aku akan benar-benar terjebak oleh siasat Song Mian Yuen Hongye. Pertunjukan yang seru baru saja dimulai. Nyonya besar, selamat ulang tahun. Keluarga Jin dari selatan kota, keluarga Jin dari Chengnan, datang memberi ucapan. Kami mempersembahkan sebuah hiasan Gyeokrui ini. Berdoa semoga segala urusan Nyonya Tua berjalan lancar sesuai keinginan. Keluarga Wang dari selatan kota, keluarga Wang dari Chengnan datang memberi ucapan mempersembahkan sebuah gingseng gunung berusia 1000 tahun. Semoga Nyonya Tua memiliki umur panjang sepanjang gunung Nan. Terima kasih banyak, terima kasih. Nenek, Wanyi mendengar kalau nenek menyukai barang antik. Jadi secara khusus, dari toko barang antik milik Jiangdu, dia membeli sebuah vas porselen biru putih merah di bawah glasir untuk diberikan kepada nenek. Semoga nenek selalu tersenyum bahagia dan memiliki umur panjang 100 tahun. Aduh, ini benar-benar vas biru putih merah di bawah glasir favoritku. Lihat coraknya, lihat garis-garisnya. Sungguh sangat indah sekali. Wanyi, kamu sangat perhatian. Semoga kalian berdua segera dikaruniai momongan. Dewa Perang Wilayah Utara tiba. Ternyata Dewa Perang sendiri yang datang. Ini benar-benar memberi hormat besar bagi keluarga Qi. Kabarnya Dewa Perang Wanita Wilayah Utara ini dibesarkan oleh Nyonya Tua dan dulunya dididik untuk menjadi menantu cucu keluarga ini. Jika memang ada hal seperti itu, maka Nyonya Muda, keluarga Luo akan sangat tertekan sekarang. Nenek, aku juga membawakan hadiah untuk Anda. Kenapa ada dua vas porselen biru putih merah yang sama persis begini? Seperti yang kita ketahui bersama, keramik merah porselen biru putih dari dinasti Yuan ini sangatlah langka. Di seluruh Jiangdu, hanya ada satu barang yang asli. Sekarang, saat dua barang muncul sekaligus, maka sudah pasti salah satunya adalah barang palsu. Yang paling kutakutkan adalah ada orang yang berniat buruk dengan dalih menunjukkan bakti, sengaja membeli barang palsu untuk diberikan kepada nenek, hingga membuat Kak Yunzhou juga ikut terseret dalam masalah ini. Lin Wanyi, kamu sudah berkali-kali menghinaku. Hari ini tidak peduli apakah kamu itu Dewi Phoenix atau bukan, aku akan membuatmu menerima hukuman. Apa yang sedang kamu bicarakan? Mana mungkin aku membeli barang palsu untuk diberikan kepada nenek? Ini dibeli langsung dari toko barang antik di Jiangdu. Struk pembeliannya pun masih ada. Bagaimana mungkin ini barang palsu? Kak Yunzhou, di toko barang antik sekalipun masih bisa terdapat barang tiruan. Kesalahan terbesarmu adalah, seharusnya kamu tidak membiarkan orang bodoh pergi memilih barang berharga seperti ini. Benar sekali, dengan kecerdasannya itu, bisa tahu jalan pulang, saat hujan saja sudah syukur, masih berani beli barang antik. Itu sama saja mencari masalah untuk ditipu, kan? Kedua vas ini terlihat identik, atas dasar apa kamu bilang barang yang kubeli adalah palsu? Menurutku, justru punya kalian itulah yang palsu. Kedua porselen merah biru putih ini memiliki komposisi yang kaya, warna tembaganya juga indah, keduanya terlihat seperti asli. Nenek, Anda melewatkan satu poin penting. Porselen merah biru putih yang asli memiliki segel di bagian bawahnya yang bertuliskan buatan tahun Zizeng dinasti Yuan, sedangkan barang tiruan tidak memilikinya. Ternyata benar, yang satu ada segelnya, dan yang satu lagi tidak ada. Jadi, barang yang diberikan Mian-Mian adalah yang asli. Bagaimana mungkin? Sekarang, aku ingin lihat apa lagi yang ingin kamu katakan. Sayang, kita sudah ditipu. Vas bunga itu, harganya 5 juta dolar loh. Apa? 5 juta dolar? Dan kamu cuma membeli barang palsu seperti ini? Uang keluarga Luo kita, bukannya jatuh begitu saja dari langit? Ah, sial sekali. Kenapa Yunzhou kami bisa menikahi orang bodoh sepertimu? Waktu aku membelinya, aku juga tidak tahu kalau itu barang palsu. Kamu masih berani menjawab? Mau saya beri pelajaran? Ma, perhatikan situasinya. Duh, kamu terus saja manjakan dia. Bibi, dia bukannya bodoh, tapi dia rakus akan harga murah, ingin pamer dengan harga kecil, akhirnya malah dikacaukan sendiri. Atas dasar apa kamu bicara begitu? Harga asli dari vas biru putih ini bukan 5 juta dolar, tapi 20 juta dolar. Hah? Semahal itu? Tak disangka ya? Walaupun dia bodoh, masih sok mau main cerdik. Wanyi berhati tulus. Tidak punya pikiran licik seperti kalian. Sayang, kita pasti dijebak oleh toko barang antik nakal itu. Sekarang juga aku akan mencari mereka buat perhitungan. Hei Wanyi, aturan main di dunia barang antik itu, ketika barang dibayar transaksi tuntas, risiko salah beli tanggung sendiri. Begitu barang sudah di tangan, sudah tidak berguna lagi. Lalu harus bagaimana?
Acara ulang tahun nenek, di hari sepenting ini, kamu mengirim barang palsu, sungguh merusak suasana. Duh, memalukan sekali. Harga diri keluarga Luo habis terjatuh karena perbuatanmu. Setelah pesta ulang tahun ini selesai, kalian berdua segera bercerai. Ma, Sudahlah, sudahlah. Barang palsu ini pembuatannya sangat detail. Yang penting adalah niat baiknya. Aku menerimanya. Tunggu sebentar. Nenek, mengoleksi barang palsu bisa merusak nama baik Anda di dunia barang antik. Menurutku, niat baik ini buang saja tidak perlu. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimanapun juga ini adalah ketulusan hati dari Wanyi. Bagaimana bisa kamu menginjak-injaknya seperti ini? Barang palsu tetaplah barang palsu. Aku belum pernah melihat ada orang yang memakai barang palsu untuk menunjukkan ketulusan mereka. Jika kamu benar-benar tulus, maka siapkanlah hadiah ulang tahun yang lain. Perjamuan ulang tahun ini akan segera dimulai. Kemana aku harus mencari hadiah untuknya? Kalian bukannya sengaja ingin mempersulit aku, ya? Tentu saja tidak. Karena kamu tidak bisa memberikan hadiah, maka perjamuan makan ini sebaiknya jangan kamu ikuti. Sudah wajahmu terlihat bodoh? Masa wajahmu begitu tebal? Kamu ingin membuatku dipermalukan di hadapan semua orang? Kamu masih terlalu naif. Suamiku, aku benar-benar masih menyiapkan sebuah hadiah kecil untuk nenek. Yang ini, Kapan kamu menyiapkannya? saat ke Jiangdu, aku khusus menyiapkan kejutan kecil untuk nenek. Meskipun kakak perempuan ini wajahnya buruk rupa dan banyak bicara, tapi dia benar-benar bisa menebak kalau aku punya persiapan lain. Beraninya kamu memakiku? Kotak sekecil ini, benda bagus apa yang bisa muat di sana, lebih baik dibuka saja, agar semua orang bisa melihatnya. Benar sekali. Sekalian, biarkan kami melihat kehebatannya untuk melihat dalam dunianya orang bodoh seperti apa yang namanya kejutan. Ini apa? Bukankah ini cuma obat butiran biasa? Salah. Ini adalah sebuah pil ajaib yang bisa memberikan umur panjang. Ini adalah pil ajaib agar berumur panjang. Hahaha. Hahaha. Pil ajaib, ini benar-benar lucu. Tidak disangka, orang yang kurang waras ini ternyata punya imajinasi yang sangat liar, bahkan bisa menciptakan pil ajaib segala. Hahaha. Idiot, tetaplah idiot. Ternyata benar. Dia sama sekali tidak membuat kami kecewa. Aduh, Lin Wanyi, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu belum cukup merasa malu? Wanyi, apa kamu serius? Aku tidak membohongimu. Aku sungguh serius. Pil ajaib ini sangat langka di dunia, bisa mengobati segala penyakit, dan jika dimakan orang sehat, bisa membuat awet muda dan panjang umur. Alasanmu itu dikemas seolah-olah memang nyata. Seandainya itu tidak dikatakan oleh si mulut bodoh ini, hampir saja aku mempercayainya. Terserah mau percaya atau tidak. Ini adalah kado untuk nenek. Nenek lihatlah, ini benar-benar barang yang bagus. Dilihat dari bentuknya yang murah ini, siapa tahu, mungkin hasil mungutan barang murah dari pinggir jalan. Tentu saja, sampah seperti ini pun berani dikeluarkan. Kalau dibandingkan dengan hadiah dari mian-mian kami, masih jauh tertinggal. Hadiah bukan soal mahal atau murahnya, yang terpenting adalah niatnya. Kejutan kecil ini akan saya terima. Nyonya besar ini, sikap pilih kasihnya terlalu terlihat jelas. Waktunya telah tiba. Mari suguhkan teh untuk orang tua kita. Nenek, mari, silakan minum teh umur panjang. Selamat hari ulang tahun, semoga nenek panjang umur. Bagus, bagus sekali. Nenek. Nenek. Nyonya besar. Lin Wanyi, kamu tega meracuni nenek. Bukan aku pelakunya. Ibu, jangan buat kami takut. Pasti wanita berhati busuk ini telah meracuni tehnya. Nyonya besar sudah sangat baik padamu, tapi kamu malah membalas kebaikannya dengan kejahatan. Bukan aku yang menyeduh teh itu, aku hanya kebetulan menerimanya. Bagaimana bisa kalian menyalahkanku? Teh. Bicara. Ada apa dengan teh ini sebenarnya? Tuan muda sepupu, ini adalah teh kesehatan yang biasa diminum Nyonya besar. Di dalamnya terdapat lebih dari 10 jenis tanaman obat herbal yang sangat berharga. Tidak ada yang mengusiknya. Jangan banyak alasan. Menurutku kamu pasti bekerja sama dengan si bodoh ini. Aku hanya menegurnya beberapa kali, tapi dia malah berniat menghabisinya. Benar-benar gila. Kemari semuanya. Tangkap mereka berdua dan hukum mereka segera. Kenapa kalian diam saja? Cepat panggil ambulans. Tunggu dulu, biar saya lihat. Bukankah ini tabib sakti Gu Qianqiu? Dia juga datang menghadiri perjamuan ulang tahun. Inilah orang yang katanya bisa merebut nyawa orang kembali sebagai tabib paling hebat. Kali ini Nyonya Besar Ki pasti bisa selamat. Tabib Gu, Anda datang tepat waktu. Mohon segera selamatkan ibu saya. Tuan Ki, tolong jangan panik. Biar saya periksa denyut nadi Nyonya besar. Tabib Gu, bagaimana situasinya? Kondisi Nyonya besar sedang berada di ambang maut. Tabib Gu, apakah nenekku benar-benar keracunan? Ini bukan keracunan. Meskipun bukan karena racun, tapi sudah pasti karena dibuat kesal oleh si bodoh ini. Singkatnya, dia sudah pasti bersalah dalam hal ini. Benar. Semenjak dia masuk ke kediaman keluarga Ki, dia terus membuat keributan. Nyonya besar sudah berusia lanjut, dia tidak sanggup menghadapi kekacauan darinya. Sekarang lihatlah, beliau sampai jatuh sakit karena marah padanya. Sudah aku katakan jangan biarkan dia keluar rumah. Suruh dia tetap diam di rumah. Tapi kamu bersikeras membawanya keluar. Sekarang terjadilah
Kamu membuat nenekmu marah. Nenek tiba-tiba jatuh sakit. Pasti ada alasan di balik semua ini. Bagaimana bisa Anda sekalian terus-menerus menyalahkan Wanyi? Bukan aku, Wanyi tidak melakukannya. Aku tidak membuat nenek marah. Sudah, jangan bertengkar lagi. Dalam situasi seperti ini masih sempat bertengkar. Tabibku, ibuku, sebenarnya apa penyakitnya? Nyonya Besar Ki memiliki penyakit bawaan, ditambah lagi dengan mengonsumsi banyak obat-obatan suplemen. Camilan hari ini juga ditambahkan zat penguat tubuh yang menyebabkan aliran darah tersumbat. Jika dilihat dari sekarang, kondisinya sangat tidak baik. Ini apa yang harus kita lakukan? Tabib Gu, aku atas nama Dewa Perang Perbatasan Utara memerintahkan Anda harus menyembuhkan nenek. Aduh, bukannya aku tidak mau menolong ya, tapi setidaknya harus ada obat yang bisa menenangkan tekanan darahnya. Kalau tidak, biar dewa sekalipun yang datang, tidak akan ada gunanya. Aku pergi terburu-buru sampai lupa membawa kotak obat. Ini, lalu bagaimana jadinya? Pil mujarab, pil mujarab. Pil mujarab yang kuberikan untuk nenek. Dalam keadaan genting seperti ini, kamu masih memikirkan pil mujarab itu? Benar-benar sudah tidak waras. Pil ini benar-benar bisa menolong nenek. Jangan bercanda. Dengan obat sampahmu itu, siapa yang berani memakannya? Benar, obat ini bahkan tidak punya petunjuk penggunaan. Siapa yang tahu kalau ini produk palsu dan berbahaya? Kita tidak boleh membiarkan Nyonya Besar mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba obat itu kan? Pil ini terasa tidak asing. Wanyi, apakah pil obat ini benar-benar bisa menenangkan tekanan darahnya? Bisa kok. Tabib Gu, kalau begitu tolong segera coba. Tidak boleh. Kamu begitu mempercayainya. Apa kamu pikir nyawa nenekmu tidak berharga? Kalau sampai salah minum dan berujung kehilangan nyawa, bagaimana? Kalian sebaiknya segera ambil keputusan. Penyakit Nyonya Besar Ki kumat mendadak, dan ini berdasarkan denyut nadinya, sepertinya beliau tidak akan bertahan lama. Gu Qiankyu, Anda adalah tabib sakti, tidakkah Anda bisa menggunakan jarum akupunktur untuk menyelamatkannya? Aduh, tidak ada gunanya. Penyakit ini disebabkan oleh kondisi yang sudah menumpuk sejak lama. Awalnya, risiko kekambuhannya kecil. Tapi justru, karena obat-obat suplemen itu, semuanya menjadi seperti sebuah kunci yang membuka sumber penyakit bagai binatang buas yang mengamuk dan sudah tidak bisa dihentikan lagi. Sampah! Aku rasa Anda hanyalah tabib palsu. Aduh, Mian, apa gunanya Anda menyalahkan tabib sakti di saat seperti ini? Semuanya, cepatlah ambil keputusan. Aku percaya pada Wanyi. Dia tidak akan main-main dengan penyakit nenek. Jika ada kesalahan apapun, aku, Luo Yunzhou, yang akan menanggungnya sendiri. Tabib Gu, mohon segera berikan obatnya. Yunzhou, apa kamu sudah gila? Ibu, sekarang kondisi nenek sudah hampir tidak tertolong lagi. Kita hanya bisa mencoba mengambil risiko ini. Baiklah. Mari kita coba. Baik, Nyonya Besar, silakan buka mulut. Mari, Nyonya Besar, minumlah air ini. Aduh, tidak. Nenek. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sudah kubilang obat dari lapak jalanan, tidak bisa dimakan sembarangan, kan? Kata-kata orang bodoh ini, kalian berani mempercayainya? Kamu ini benar-benar bodoh ya, beraninya bicara omong kosong untuk menipu orang di sini. Hari ini adalah hari ulang tahun besar ibuku. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku benar-benar tidak berbohong. Obat itu. Kamu berani membantah keluarga-keluarga Luo kami bagaimana bisa memiliki orang tak tahu balas budi sepertimu? Kak Yunzhou, kamu begitu mempercayainya. Sekarang lihat bagaimana hasilnya. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada nenek, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku tidak apa-apa. Kamu, kalian jangan menyulitkan Wanyi lagi. Nenek, bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Rasa sakit tadi sudah hilang. Denyut nadinya stabil, penyakit lamanya secara ajaib mereda. Sepertinya yang dimuntahkan tadi hanyalah darah kotor. Ini berkat khasiat obat itu. Apa? 1 butir obat murahan bisa menyelamatkan orang? Tabib macam apa ini? Beraninya membantu orang bodoh bicara. Menurutku, kamu hanya punya nama besar tanpa kemampuan. Aku sudah 30 tahun lebih mengabdikan diri untuk mengobati orang dan aku tidak pernah berbohong tentang kondisi pasien. Ini memang berkat khasiat pil tersebut. Sudah kubilang kita harus percaya pada Wanyi. Bu, ibu lihatlah Wanyi. Dia benar-benar ingin menyelamatkan nenek. Ternyata aku sudah salah sangka padanya. Aku sudah bilang kalau obatku ini bukan barang murahan. Ini adalah pil dewa. Di seluruh dunia ini pun hanya ada beberapa butir saja. Mungkinkah aroma ini berasal dari pil Qian Kun? Sepertinya. Namanya memang itu. Aku tidak ingat pasti. Jadi aku memanggilnya pil dewa saja. Aku benar-benar sudah tidak fokus harta berharga yang begitu aku impikan selama ini, tapi aku justru tidak mengenalinya. Cuma butiran obat tidak berguna saja. Kenapa itu membuatmu begitu bersemangat? Sebenarnya obat ini, apa keistimewaannya? Pil ini dibuat dengan mengumpulkan para ahli kimia dari segala penjuru, membutuhkan kerja keras selama 10 tahun. Ini adalah pil keabadian yang dibuat untuk raja di seluruh wilayah Daxia. Jumlahnya tidak lebih dari 10 butir. Apa ternyata itu adalah obat khusus Istana Raja? Sangat berharga sekali. Bukan?
Apa kalian percaya begitu saja dengan ucapannya? Seorang idiot yang dipungut oleh keluarga Luo, mana mungkin bisa memiliki barang dari istana kerajaan? Benar sekali, menurutku dia hanya kebetulan beruntung, menggunakan obat kaki 5 untuk menyelamatkan tetua itu, lalu berlagak hebat di depan kita semua. Gu Qianqiu, aku rasa pandanganmu sudah mulai kabur karena usia. Pil rongsokan saja bisa kamu anggap sebagai pusaka. Aromanya tidak bisa menipu. Saat saya masih muda dulu, belajar di rumah sakit istana kerajaan, saya beruntung pernah melihat pil ini sekali. Karena itulah, aromanya tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Ini dia, tidak salah lagi. Jika sangat berharga, pasti nilainya sangat mahal kan? Kamu sangat rendah. Harta karun yang langka seperti ini, mana mungkin bisa diukur dengan uang. Pernah ada negara asing ingin menukarnya dengan 10 kota, tapi raja menolak menukarnya. Ya ampun, berarti itu barang yang tak ternilai harganya. Benda yang sangat langka dan berharga ini, saya sudah sangat senang bisa menikmati satu saja, itu benar-benar suatu kehormatan yang luar biasa. Apakah kalian tidak merasa ini aneh? Ramuan yang sangat berharga seperti ini, bahkan tidak akan ditukar dengan 10 kota? Dia hanya seorang wanita yang bodoh, kemampuan apa yang dia miliki untuk bisa mendapatkan benda seperti ini? Benar juga. Bagaimana bisa dia memiliki barang semahal ini? Ini juga sepertinya bukan bagian dari mas kawin yang dibawa dari Zhongzhou. Wanyi, katakan dengan jujur padaku. Dari mana pil Qiankun ini kamu dapatkan? Soal itu, Lihat ekspresinya, yang merasa bersalah itu, pasti barang ini hasil curian. Jika ini benar-benar hasil curian, maka ini akan menjadi masalah besar, sepertinya akan membawa malapetaka bagi keluarga Qi dan Luo. Kenapa bisa bicara begitu? Coba pikir, benda ini begitu berharga, pasti hanya orang-orang hebat di istana kerajaan yang memilikinya. Sekarang benda ini dicuri olehnya untuk diberikan kepada nyonya tua. Jika sampai orang hebat itu tahu, kita semua pasti akan dihukum. Perkataan istriku memang ada benarnya. bukan begitu, aku selalu berada di Zhongzhou. Bagaimana mungkin aku pergi mencurinya di istana? Mungkin kamu tidak bisa pergi ke istana, tapi orang hebat itu bisa saja datang ke Zhongzhou. Jawab dengan jujur, dari mana kamu mendapatkan barang ini? Aku sungguh tidak mencurinya. Semua ini sudah aku bawa bersamaku sebelum masuk ke keluarga Luo. Kamu sudah di sini selama 3 tahun, kenapa saya tidak pernah melihatnya? Jika benda ini benar-benar milik Wanyi, maka asal-usulnya mungkin jauh lebih mulia dari yang kubayangkan. Sudah cukup. Terlepas dari apapun itu, Wanyi telah menyelamatkan nyawaku. Kalian tidak hanya tidak berterima kasih padanya, malah menyulitkannya. Tidakkah kalian terlalu semena-mena dalam menilai tanpa alasan? Ya, berkat pil ajaib dari Wanyi, akhirnya nenek bisa selamat dari bahaya. Bukankah ini hadiah yang terbaik? Pil ini merupakan intisari dari alkimia terbaik dan sangat langka. Hari ini saya bisa melihatnya, saya sudah sangat puas seumur hidup ini. Nyonya besar yang mendapatkan pil ini pasti akan mendapatkan keberuntungan yang melimpah. Terima kasih atas perkataan baiknya, Tabib. Hanya saja, jangan minum teh panjang umur itu lagi. Saya akan mengingatnya baik-baik. Perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Jangan terus berdiri di sini. Ayo pergi, masuk ke ruang makan. Ayo pergi. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hanya saja kakiku sepertinya agak terkilir. Aku gendong kamu. Lin Wanyi, aku ingin tahu seberapa lama lagi kamu bisa bersikap angkuh. Hari ini adalah akhir bagimu. Sayang, tadi saat perjamuan ulang tahun, aku makan sampai kenyang sekali. Perutku sampai begah. Kamu ini, cuma kamu saja yang masih punya nafsu makan. Hari ini benar-benar situasi yang mendebarkan namun selamat. Aduh, istri kamu ini kan pembawa keberuntungan. Apapun masalah yang datang, pasti bisa teratasi dengan baik. Iya. Sayang, pencuci mulut yang aku bungkus di perjamuan tadi, lupa aku bawa. Dasar rakus. Kamu tunggu di mobil dulu, biar aku yang ambilkan. Baiklah. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Apa kamu masih belum paham juga? Tong Mian, kenapa harus kamu lagi? Di pesta ulang tahun tadi, aku merasa segan untuk berdebat denganmu secara terbuka. Tapi mau bagaimana lagi? Aku ini orangnya pendendam dan aku sangat suka membalas perbuatan orang. Jadi hari ini aku harus memberimu sedikit pelajaran. Dewa Perang Wilayah Utara yang agung, ternyata suka balas dendam di belakang orang. Apa bedanya kamu dengan orang licik? Oh, mungkin aslinya kamu memang orang licik? Kamu ini orang bodoh yang biasanya ditindas, tiba-tiba bicara jadi sangat tajam. Orang yang tidak tahu pasti mengira kalau kebodohanmu itu hanyalah pura-pura. Aku beritahu ya. Suamiku akan segera kembali. Kalau tidak ingin memperpanjang masalah, sebaiknya kamu segera pergi. Karena aku berani mencegatmu di sini, maka aku tentu punya cara untuk membuatnya tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Jadi kamu sudah merencanakan semuanya hanya untuk mencelakaiku. Benar sekali. Lagi pula, apa gunanya jika dia ada di sini? Aku menghargainya hanya karena aku menyukainya. Jika tidak, dia bukan apa-apa bagiku.
Sedangkan kamu hanyalah seorang si bodoh yang hanya bisa bersembunyi dan merengek di belakang laki-laki. Lalu bagaimana dengan orang yang menangis, tapi tidak punya pundak laki-laki untuk bersandar? Jika tidak begitu, kamu tidak perlu bersusah payah datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menindas orang lemah sepertiku. Kamu cari masalah? Song Mian, berhentilah. Melawanku tidak akan berakhir baik bagimu. Lagi pula, kamu pasti akan menyesal. Hah, menyesal? Sepertinya kamulah yang akan menyesal. Katakan saja jika kamu takut mati, atau berlututlah dan minta maaf padaku, mungkin saja aku bisa melepaskanmu. Meminta aku berlutut? Kamu tidak layak. Tidak mau berlutut, ya? Kalau begitu, aku akan membuat perhitungan padamu. Tunggu dulu. Kenapa? Cepat sekali kamu menyerah? Aku hanya ingin memperingatmu. Di sini adalah Zhongzhou. Meskipun kamu adalah dewa perang perbatasan utara, tapi melanggar peraturan dan bertarung lintas wilayah, kamu tetap tidak bisa menghindar dari hukuman jika tertangkap. Tak disangka, orang bodoh sepertimu ternyata tahu cukup banyak. Sayang sekali, ajalmu sudah dekat. Apa peduliku dengan Zhongzhou? Sebentar lagi tempat ini akan menjadi wilayah-wilayah utara kami. Apa maksudmu? Biar ku beritahu kenyataannya, selama 3 tahun Dewi Phoenix menghilang, bagian besar penguasa sudah memihak wilayah utara. Kediaman Lord Phoenix kini hanyalah nama tanpa kekuatan. Zhongzhou akan segera menjadi bagian dari wilayah Markis dari perbatasan utara. Oh ya? Lucu sekali. Kenapa aku bicara sebanyak ini kepada orang bodoh sepertimu? Kamu pun tidak akan paham. Aku paham kok. Kamu sama seperti Yuan Hongye. Sama-sama hanya berhalusinasi. Lancang. Beraninya kamu menghina Markis dari perbatasan utara? Tampar dia. Sampah. Bahkan melawan satu wanita yang tidak bersenjata pun tidak becus. Kalian berdua maju bersamaan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Orang bodoh sepertimu ternyata bisa ilmu bela diri? Apa selama ini kamu hanya pura-pura? Ini kejutan kecil untukmu, suka tidak? Kalau begitu aku semakin tidak akan melepaskanmu. Hari ini, tunggulah ajalmu di sini. Berhenti. Berani-beraninya berbuat kriminal di wilayah Zhongzhou milikku. Nyalimu besar juga. Dewa perang Zhongzhou, Huyan Xiuluo. Kenapa dia juga datang ke sini? Berani-beraninya menggunakan kekerasan di wilayah Zhongzhou. Bernyali besar sekali kamu. Dewa perang perbatasan utara Song Mian, hormat kepada senior. Aku hanya sedang membereskan urusan pribadi. Mohon maaf atas kekacauan ini. Ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan permasalahan antara wilayah utara dan Zhongzhou. Senior terlalu berlebihan. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepada wanita bodoh ini. Kenapa harus sampai ke tingkat itu? Bawahanmu ini terlambat melindungi. Mohon Dewi Phoenix maafkan saya. Bangunlah. Apa? Apa mungkin orang bodoh ini benar-benar Dewi Phoenix? Lancang. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini apa? Ini? Bagaimana mungkin? Lencana Dewi Phoenix. Sebelumnya aku terus berpura-pura menjadi bodoh, tapi tak kusangka kamu penindas yang beraninya pada orang lemah, terus-menerus mengincarku. Aku sudah mengingatkanmu, sekarang penyesalan sudah tidak ada gunanya. Terang. Apa yang akan kalian lakukan? Pukulan ini akan melenyapkan seluruh ilmumu, supaya kamu tidak lagi melakukan kejahatan. Selama ini aku mengira kembalinya Dewi Phoenix hanya gertakan sambal saja, ternyata kamu menyembunyikannya begitu dalam. Jika tidak sembunyi dengan dalam, mana mungkin bisa memancing ikan seperti kamu, Song Mian? Katakan, untuk apa Yuan Hongye mengirimmu ke sini? Apa kamu datang ke Zhongzhou untuk memata-matai? Kalau iya, kenapa memangnya? Meskipun kamu kembali ke Zhongzhou, itu tidak akan membuahkan hasil. Upacara perekrutan akan segera tiba, seluruh klan ternama di Jiangdu akan tunduk di bawah kekuasaan Markis dari perbatasan utara, sedangkan kamu, si Dewi Phoenix itu, hanyalah gelar kosong tanpa kekuatan. Jiangdu adalah pusat dari Zhongzhou, kelompok bangsawan dari setiap tingkatan memihak kepada wilayah utara. Pasti ada yang tidak beres. Siapa yang memulainya? Bicara. Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Kamu berada di Zhongzhou, telah menyalahgunakan kekuasaan, aku berhak menghukummu kapan saja. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan Wilayah Utara tidak akan melepaskanmu. Akulah yang tidak akan melepaskannya. Jika harus tiada, maka kamu Song Mian akan tiada mendahuluinya. Lihatlah, dewa perang termuda di wilayah utara ini. CKK, sungguh disayangkan. Terang. Tunggu sebentar. Itu adalah keluarga He. Keluarga He yang mana? Orang terkaya di Jiangdu, He Yunxiong. Bagus sekali. Nyawamu terselamatkan. Tapi sekarang aku belum bisa membiarkanmu pergi. Bawa dia pergi. Cepat jalan. Wanyi, aku sudah kembali. Suamiku. Maaf, tadi ada urusan sebentar. Kamu sudah menunggu lama ya? Tidak apa-apa. Aku rela menunggumu berapa lama pun. Paling kamu rela menunggu demi makanan enak kan? Aku sudah sangat mengenalmu. Dasar kamu si hobi makan. Hahaha, terima kasih, suamiku. Benar. Sayang, bisakah kita di Jiangdu tinggal beberapa hari lebih lama? Kenapa? Apa karena kamu belum puas bermain di sini?
Iya, aku sangat suka dengan adat dan budaya di sini. Lagi pula aku juga ingin menemani nenek beberapa hari lagi. Kasihan jika dia merasa kesepian. Baiklah, jarang sekali kamu begitu berbakti. Kalau begitu kita tinggal lebih lama, kita pulang setelah kamu benar-benar puas. Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik. Ayo, aku traktir makan kue ini. Makanlah sendiri. Semuanya untukmu. Memiliki kekasih yang pengertian, ternyata semua permintaanku selalu dikabulkan. Luo Yunzo, aku semakin mencintaimu. Apa yang perlu diragukan? Zhongzhou sudah tidak memiliki pemimpin selama 3 tahun, di mana-mana terjadi kelelahan dan kekacauan, kediaman Lord Phoenix ini, lambat laun kekuasaannya, akan dikosongkan. Tapi memihak kepada Marquis dari perbatasan utara, bagaimanapun itu adalah tindakan melewati batas. Batas apa maksudmu? Mian, dia keponakan kandung kita, dia adalah dewa perang perbatasan utara, apakah salah jika kita memihak kerabat sendiri? Apa yang terjadi? Kalian meributkan soal apa? Minggu depan Jiangdu akan mengadakan sebuah perayaan megah yang belum pernah ada sebelumnya, yang dinamakan upacara perekrutan. Itu diadakan oleh kaum terpandang Jiangdu untuk bergabung dengan pihak Marquis dari perbatasan utara. Bergabung dengan Marquis dari perbatasan utara, bukankah penguasa Phoenix sudah kembali? Memihak wilayah utara di saat seperti ini, sama saja dengan berkhianat kepada kediaman Lord Phoenix. Itu adalah pelanggaran besar. Benar sekali, karena itulah, aku masih ragu, apakah harus menandatangani kesepakatan bersama ini atau tidak. Apalagi yang dibingungkan? Katanya penguasa Phoenix sudah kembali, tapi siapa yang benar-benar melihatnya? Menurutku, ini hanyalah siasat kediaman Lord Phoenix. Setelah mendengar selentingan, mereka sengaja mengarang berita ini, hanya untuk menakut-nakuti para pejabat tinggi. Lalu bagaimana jika penguasa Phoenix benar-benar sudah kembali? Kenapa kamu ada di mana-mana? Acara perjamuannya sudah selesai, kamu pembawa sial, kenapa masih belum pergi juga? Kami ingin menghabiskan waktu beberapa hari lagi di Jiangdu. Ada apa yang menarik di Jiangdu? Sebaiknya segera pulang, daripada membuat mata saya sakit melihatmu. Hei, kalian berdua, apa kalian melihat Song Mian? Song Mian? Bukankah dia pergi bersamamu? Tidak, aku tidak tahu dia pergi kemana, aku menelponnya tapi tidak tersambung. Aduh, dia itu seorang panglima perang, dia bukan anak kecil berusia 3 tahun, tidak mungkin dia hilang begitu saja. Abaikan dia untuk saat ini, lagi pula, upacara perekrutan minggu depan, harus dipimpin olehnya. Apa Song Mian menghilang? Segala cara untuk menghubungi Panglima Perang Song Mian, sudah kami coba semua, tapi dia tetap tidak bisa ditemukan. Mungkinkah nyonya muda keluarga Luo yang saya minta Song Mian cari ternyata benar-benar Tuan Putri Feng? Ceritakan padaku rincian mengenai nyonya muda keluarga Luo secara detail. Nyonya muda keluarga Luo adalah orang yang ditemukan oleh Tuan muda keluarga Luo 3 tahun lalu. Selain luka parah dan hilang ingatan, pikirannya juga seperti anak kecil berusia beberapa tahun saja. Waktunya cocok. Itu pasti dia. Pantas saja dia bisa bertahan dalam diam begitu lama, ternyata dia hilang ingatan. Bagiku, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Apa maksud Lord? 3 tahun yang lalu, dia melarikan diri dalam keadaan terluka, dan itu selalu menjadi bayang-bayang di hatiku. Setelah menemukannya kali ini, aku tidak boleh membiarkannya bangkit kembali. Saya akan segera mengirim orang ke Zhongzhou Untuk melakukan penghadangan secara rahasia. Baiklah. Jangan gunakan orang-orang kita sendiri, itu terlalu terang-terangan. Lalu siapa yang ingin Lord utus? Orang terkaya di Provinsi Jiangdu, He Yun Xiong. Kenapa harus dia? Bukankah dia selalu ingin menunjukkan kesetiaannya pada kita? Berikan dia kesempatan ini. Sekalian biarkan Lin Wanyi merasakan juga bagaimana rasanya dikhianati oleh keluarga terpandang dari Jiangdu. Lord sungguh cerdas. Pergilah sendiri ke Jiangdu. Dengan imbalan yang besar, dia pasti akan tergiur. Baik. Tuan Fengzhu, semua data mengenai keluarga He ada di sini. Ya, baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Huyan Xiuluo, mengapa Wanyi bisa bersamanya? Hai, sayang, apa kamu mau keluar? Ya. Iya, Apa yang sedang kamu pegang itu? koklat stick. Mau coba? Tidak usah. Oh, ya sudah kalau begitu aku makan sendiri. Ah sayang, aku akan memakannya di dalam kamar. Iya. Hei, jangan terlalu banyak makan yang manis-manis, mengerti? Iya, hah? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku ini suamimu. Masalah apapun kamu bisa menceritakannya padaku. Tidak ada kok. Sayang, kenapa kamu bertingkah aneh sekali hari ini? Tentang asal-usulmu, apa kamu benar-benar tidak ingat sedikit pun? Aku benar-benar sudah tidak ingat lagi. Tapi aku tadi melihatmu bertemu dengan Dewa Perang Huyan. Mengapa kalian bertemu berduaan? Tadi itu aku sedang jalan-jalan ke bawah, lalu kebetulan tidak sengaja bertemu dengannya. Apakah dia memberikan sesuatu padamu?
Oh, ini. Sebuah ponsel. Dia bilang, jika aku menghadapi masalah apapun ke depannya, aku bisa menghubunginya kapan saja. Dia juga bilang, aku adalah nyonya mudanya keluarga Luo, dan tetap bisa mendapatkan perhatian dari kediaman Lord Phoenix. Ya sudah, kuharap aku saja yang terlalu khawatir. Sayang, maukah kamu menemaniku menonton kartun? Tidak, aku ingin keluar mencari udara segar. Tonton saja sendiri. Oh, baiklah. Dia hanyalah gadis kurang waras yang polos. Mana mungkin dia dan Zhongzhou Dewi Phoenix adalah orang yang sama? Aku pasti kurang istirahat akhir-akhir ini. Sampai-sampai muncul khayalan yang tidak masuk akal seperti ini. Siapa? Bawa pergi. Lepaskan aku. Sayang, apa yang terjadi di sana? Bagaimana? Apa dia sudah ditemukan? Semua sumber daya sudah kami kerahkan, tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Tuan Muda Luo. Saya curiga, seseorang sengaja memblokir informasinya. Keluarga Jiangdu telah berpihak pada wilayah utara. Mereka pasti akan melumpuhkan kekuasaan kediaman Lord Phoenix terlebih dahulu. Sebisa mungkin, putuskan jaringan hubungan mereka, agar kita tidak terisolasi. Jika begitu, penjahat yang membawa pergi Tuan Muda Luo itu, sepertinya juga menargetkan Anda. Lagi pula, kabar tentang lamarannya pada kediaman Lord Phoenix sudah tersebar luas di seluruh kota. Mereka benar-benar sangat berani? Apa mereka pikir aku benar-benar takut pada mereka? Halo, sayang. Suamimu ada di tanganku. Jika ingin menyelamatkannya, datanglah sendirian. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membawaku ke sini? Saat aku keluarga He melakukan sesuatu, tidak butuh banyak alasan. Keluarga He? Orang terkaya di Jiangdu, Anda adalah He Tianhong. Pintar. Kalau begitu, coba kamu tebak lagi, kenapa aku membawamu ke sini? Dalam hal ini, bukankah ini hanya kesalahpahaman? Seharusnya aku tidak pernah menyinggung kalian, kan? Kamu memang tidak menyinggungku. Tapi, kamu sudah menyinggung seorang tokoh besar. Siapa? Markis dari perbatasan utara. Aku dengar, Zhongzhou, Dewi Phoenix, dan dia adalah kekasih lama. Jangan-jangan. Ini karena lamaran kediaman Lord Phoenix? Tepat sekali. Tapi yang membuatku tidak mengerti adalah, Dewi Phoenix adalah seorang ahli bela diri, bagaimana bisa dia menyukai pria lemah sepertimu? Kalian semua sudah salah paham. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Dewi Phoenix. Cepat lepaskan aku. Melepaskanmu? Tentu. Pergilah. Dia benar-benar pergi? Coba lihat, sekalipun aku membiarkanmu pergi, mereka tidak akan rela. Lagi pula, Markus dari perbatasan utara ingin menghabisimu, kamu tidak akan bisa selamat. Sepatuku kotor. Antara kamu menjilatnya sampai bersih, baru setelah itu aku bisa mengakhiri penderitaanmu dengan cepat. Penjahat, lepaskan suamiku. Lihat, istrimu yang bodoh itu datang untuk menyelamatkanmu. Wanyi, mengapa kamu datang ke sini? Suamiku, seseorang meneleponku, mengatakan bahwa kamu dibawa pergi secara paksa, makanya aku datang untuk menyelamatkanmu. Dia memintamu datang dan kamu langsung datang. Kenapa kamu bodoh sekali? Tapi aku kan mencemaskanmu. Kamu tidak bisa menyelamatkanku, malah membuat dirimu ikut terlibat. Cepat pergi dari sini. Oh. Sudah kepala tanggung sampai di sini, kenapa harus pergi? He Tianhong, kalau ada urusan hadapi saja aku, tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu merasa dirimu sangat penting ya? Padahal dialah orang yang paling penting itu. Namun, kalian berdua harus tiada hari ini, hahaha. He Tianhong, dasar kamu brengsek. Benar-benar tidak sopan, apa aku mengizinkanmu bicara? Orang jahat. Jangan coba-coba memukul suamiku. Dengan tatapan bodoh seperti ini, apa dia benar-benar penguasa Feng Huang Zhongzhou yang dulu? Tapi, biarpun dalam kondisi seperti ini, tetap saja terlihat begitu menggoda. Jangan sentuh aku. Seharusnya, rencana Markis dari perbatasan utara adalah membuatku menghabisinya di depan matamu. Tapi sekarang, rencananya berubah. Aku ingin menambah satu bagian lagi. Lepaskan aku. Tentu saja, sebelum saat terakhir kalian, jangan. Aku ingin membuat penderitaan kalian menjadi jauh lebih dalam lagi. Hahaha. Menghinanya di hadapanmu, lalu menghabisimu di depan matanya. Hahaha. He Tianhong, kamu bajingan tak tahu malu. Berteriaklah sekeras mungkin. Aku Semakin kamu semakin berteriak, menyukainya. wanitamu sekarang ada dalam genggamanku. Bagaimana menurutmu? Sangat menderita kan? He Tianhong, kamu akan menerima pembalasan yang mengerikan. Kalau berani, hadapi aku. Wanyi, cepat lari. Apa yang kamu lakukan?
Dia terlalu berisik, akan mengganggu kesenangan Anda. Silakan lanjutkan. Apa kamu gila? Aku justru ingin mendengar dia berteriak. Oh, maaf, Tuan Muda. Tidak apa-apa. Dia sudah ada dalam kekuasaanku sekarang. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Begitukah? Aku rasa kamu tidak punya kemampuan itu. Oh, Tuan Muda. Wanita gila. Beraninya kamu? Lancang sekali. Kamu tahu jelas aku adalah Dewi Phoenix, tapi masih berani menggangguku. Ini sama saja dengan mencari masalah besar. Benar-benar seekor kuda liar. Aku suka menjinakkan kuda. Aku tidak peduli apa kamu itu Dewi Phoenix. Lagi pula, jika aku menghabisimu, aku tetap bisa mendapatkan imbalan dari Markis dari perbatasan utara. Hanya saja, sayang sekali wajah cantik ini dan tubuh yang indah ini harus rusak. Dasar pria licik. Kalian berdua, tangkap dia sekarang juga. Setelah aku selesai bersenang-senang, giliran kalian berdua yang bersenang-senang. Wah, lumayan juga. Hanya dengan 2 kroco ini, kalian pikir bisa mengalahkanku? Jangan mimpi. Aku baru saja bersandiwara mengikutimu, dan kamu benar-benar merasa sudah sangat hebat? Bagaimana mungkin? Kamu menguasai bela diri. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Dewi Phoenix yang asli. Jika hari ini kamu gagal menghabisiku, yang menanti kalian di keluarga He, hanyalah sebuah kehancuran besar. Karena kamu memilih untuk tiada, akan kukabulkan keinginanmu. Dasar penjahat licik. Rasakan ini. Dengan kemampuan payah seperti ini, masih berani melawanku? Kekuatannya di atas surah. Apa kamu benar-benar Dewi Phoenix? Mari aku perlihatkan hal yang lebih menarik kepadamu. Putraku, cepat hentikan semua ini. Orang-orang dari kediaman Lord Phoenix telah menyita dan menghancurkan keluarga He. Ayah. Ayah, Kamu menyandera suamiku, jadi aku menyandera ayahmu. Ini adil, bukan? aku mohon kepadamu. Dewi, Phoenix, aku mohon. Lepaskan seluruh keluargaku. Aku mohon lepaskan seluruh keluargaku. Bukankah tadi kamu sangat hebat? Bukankah tadi kamu sangat berkuasa, bahkan mengancam akan menghabisiku setelah berbuat tak senonoh? Tuan Muda He sangat suka bermain-main. Bagaimana kalau aku mencari beberapa orang untuk memberi pelajaran pada seluruh wanita di kediaman keluarga He milikmu? Bagaimana menurutmu? Tidak. Aku mohon kepadamu. Jangan lakukan itu. Lepaskan kami. Jawablah dengan jujur beberapa pertanyaanku, maka aku akan melepaskanmu. Baik, katakan saja. Sebenarnya apa keuntungan yang diberikan Yuan Hongye kepada kalian, hingga kalian berani mengkhianati Zhongzhou, bahkan berani mengusik diriku? Bei Markis dari perbatasan utara, dia berjanji akan menjadikan keluarga kami sebagai penasihat utama dan juga menjadikan aku sebagai dewa perang perbatasan utara. Aku kira keuntungan sebesar apa yang kamu dapatkan. Hanya janji manis seperti itu? Ternyata kamu bisa mempercayainya? Betapa bodohnya keluarga-keluarga He kalian. Benar. Apa yang Dewi Phoenix katakan sangatlah tepat. Saya mohon, Dewi Phoenix, biarkan saya tetap hidup. Membiarkanmu tetap hidup? Bisa saja. Terima kasih banyak, Dewi Phoenix. Tapi kamu baru saja mencoba untuk menyakitiku? Dewi Phoenix. Apa menurutmu kamu bisa meloloskan diri? Sayang, bangunlah. Sayang, kamu sudah bangun? Wanyi, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Malahan kamu sudah tidur selama sehari semalam. Dasar si pemalas. Kamu terluka? Apakah ini perbuatan si bajingan itu? Aku akan menghabisinya. Hei, sayang, jangan emosi. He Tianhong sudah menjadi orang tak berguna. Kamu tidak perlu mencarinya lagi. Mengenai keluarga He, mereka juga sudah menerima hukuman yang setimpal. Tidak berguna? Bagaimana bisa? Setelah aku pingsan, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya Dewa Perang Huyan yang menyelamatkan kita. Tuan Huyan? Ya, memang dia. He Tianhong baru saja akan menyakitiku, lalu dia datang tepat waktu. Tapi bagaimana dia bisa ada di tempat sesunyi ini? Bukankah sebelumnya dia memberiku sebuah ponsel? Hari itu aku tahu kamu dibawa paksa. Aku sangat panik. Sebelum aku ke sana, aku sudah meneleponnya. Dia sengaja datang untuk menolong kita. Begitu rupanya. Wanyi sungguh pintar ya. Kamu masih bisa tertawa? Kejadian saat itu benar-benar membuatku takut. Tapi berkat kamu juga. Kalau tidak, hidupku mungkin sudah berakhir di sana. Aduh, kamu kan suamiku. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu terluka. Bodohnya aku. Nanti jangan pernah lagi mengambil risiko demi aku. Hanya jika kamu baik-baik saja, aku baru bisa merasa tenang. Aku pun merasakan hal yang sama.
Saat-saat di mana kamu berjuang melindungiku dari segalanya, semua itu aku simpan di dalam hati. Jadi selama ada aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiangdu? Aku baru saja turun dari pesawat, tidak masalah jika Song Mian tidak bisa ditemukan, tapi apakah He Yun Seong juga tidak bisa dihubungi? Dewa Perang Song Mian masih belum diketahui keberadaannya. Nomor keluarga He juga tidak bisa dihubungi. Lord, jangan pesimis. Aku rasa mereka sedang menyiapkan kejutan untuk Anda. Kejutan? Kejutan apa? Selama upacara rekrutmen belum dibatalkan, semuanya masih tetap berada di bawah kendali. Kamu benar. Dalam upacara rekrutmen ini, titik beratnya bukan pada Song Mian, apalagi pada He Yun Seong, melainkan diriku sendiri. Lord memang bijak. Selama Anda ada di sini, acara besar ini akan tetap terlaksana. Tidak peduli siapapun yang tidak hadir. Masih ada beberapa jam sebelum upacara rekrutmen dimulai, aku akan pergi berganti pakaian dulu. Sebagai tuan baru dari keluarga ternama Jiangdu, aku harus tampil dengan pakaian terbaik. Yunso, di acara semeriah ini, kenapa kamu membawa pembawa sial ini ke sini? Aku belum pernah melihat acara sebesar ini sebelumnya. Aku cuma ingin ikut meramaikan. Kamu harus mengawasinya dengan ketat. Hari ini adalah upacara pengampunan, Marquis dari perbatasan utara sendiri yang hadir. Jika dia berbuat masalah, kita semua akan ikut celaka. Benar sekali, seorang bodoh mungkin tidak punya rasa takut sama sekali, tapi kami masih ingin tetap selamat. Hei, apa kamu punya obat untuk dia minum? Supaya dia tidak tiba-tiba kumat gila lagi nanti. Paman. Hah, sudahlah, kalian jaga diri baik-baik saja. Kami masuk dulu, ayo jalan. Ayo pergi. Sayang, perutku tiba-tiba sakit. Bagaimana kalau kamu masuk dulu? Cepatlah ya, jangan berkeliaran sembarangan. Iya. Bawa orang-orang itu kemari. Pertunjukan hebat akan segera dimulai. Hahaha, hadirin sekalian, kalian semua sudah datang, hahaha. Hei Loki, kamu datang di waktu yang tepat. Tentang kesepakatan untuk memihak wilayah utara itu, hanya tinggal namamu saja yang belum ditandatangani. Suamiku, urusan kerjasama ini sangatlah menguntungkan bagi kita. Menurutku sih, lebih baik kamu tanda tangani saja. Sebaiknya kita lihat situasinya dulu. Dalam masalah ini siapa tahu ada maksud terselubung. Mana ada maksud terselubung? Kamu sendiri yang menerima mahar dari kediaman Lord Phoenix. Sekarang saat keberuntungan besar jatuh ke tangan kita, kamu malah melarang kami menerimanya. Bocah nakal, jangan terlalu egois. Bukan itu maksudku. Sudah. Surat kesepakatan bersama itu, cepat atau lambat akan kutandatangani. Bukankah sang bangsawan juga belum sampai? Kenapa harus terburu-buru? Nah, begitu baru benar. Utusan perbatasan utara tiba. Itu utusan wilayah utara. Sepertinya penguasa telah tiba di Jiangdu. Hahaha. Terima kasih atas kedatangan Anda semua di upacara perekrutan hari ini. Namun aku ingat ada beberapa orang yang tidak termasuk dalam daftar undangan. Tuan utusan wilayah utara, ini adalah keponakan kami dari keluarga-keluarga Qi. Aku membawanya untuk menghadiri pertemuan hari ini. Aku sudah sampaikan peraturannya sebelumnya. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apakah hanya keluarga-keluarga Qi yang menjadi pengecualian? Aduh, Anda sepertinya belum tahu. Aku adalah bibi kandung dari Song Mian. Dewa Perang Song Mian, tahu tidak? Dia adalah dewa perang wanita termuda di wilayah utara kalian. Dewa Perang Song Mian melalaikan tugasnya dan tiba-tiba menghilang. Penguasa wilayah utara sedang bersiap untuk meminta pertanggungjawabannya karena kamu adalah bibi kandungnya. Tolong beritahukan keberadaannya agar penguasa bisa memberi hukuman kepadanya. Aku? Aduh, anak sial itu, aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Surat undangan tidak melarang kehadiran anggota keluarga. Tuan utusan, mengapa Anda begitu memojokkanku? Kamu harus paham bahwa upacara perekrutan ini diadakan untuk penguasa wilayah utara. Kamu, Tuan muda keluarga Luo, pernah dilamar oleh pihak kediaman Lord Phoenix. Tidak ada tempat bagimu di sini. Tolong Tuan muda Luo, segera pergi dari sini. Jangan keterlaluan. Bahkan muncul di sini pun tidak boleh. Siapa yang tahu kalau kamu nanti akan melapor kepada kediaman Lord Phoenix? Jika berita ini bocor, semua orang yang hadir di sini akan menjadi target incaran dari kediaman Lord Phoenix. Itu benar. Usir dia keluar. Pergi dari ruang pertemuan. Kamu tidak disambut di sini. Aduh, tuan-tuan sekalian. Berikanlah aku sedikit rasa hormat. Jika kamu berniat melindunginya, lebih baik kamu saja yang keluar. Kalian orang-orang jahat, jangan ganggu suamiku. Kalian penjahat-penjahat ini, jangan berani menggoda suamiku. Zhongzhou Dewi Phoenix. Ternyata dia masih hidup. Datang di waktu yang tepat. Wah, bukankah ini istri bodoh Tuan Muda Luo itu? Kenapa dia dibawa ke sini juga? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya wanita gila ini? Apakah dia masih bocah 3 tahun, memukul orang dengan permen loli? Kalian semua harap tenang. Bawa si gila kecil ini keluar dari sini. Di acara yang semeriah ini, jika kalian terus berisik seperti ini, aku akan buat kaki mereka berdua tidak berfungsi lagi. Utusan Agung, tolong jangan marah. Semua ini karena kesalahan saya dalam mendidik.
Begitu sampai di rumah, saya pasti akan mendidik mereka berdua dengan keras. Karena menurutmu ini adalah kegagalanmu dalam mendidik, maka biarlah keluarga Qi Ikut hancur bersamanya. Heh? Utusan Agung. Jangan, tolong jangan lakukan itu. Keluarga-keluarga Qi kami adalah pengikut setia rumah besar Marquis Perbatasan Utara. Lihatlah. Surat perjanjian bersama ini, sudah lama saya tanda tangani, hanya untuk menunggu Anda datang dan memberikannya langsung. Kami bersedia memihak rumah besar Marquis Perbatasan Utara, dan mengabdi dengan sepenuh hati. Itu baru benar. Apa yang mau kamu lakukan? Wanyi, segera serahkan surat perjanjian itu kepada utusan Agung. Suamiku, ini apa ya? Kenapa satu kata pun aku tidak mengerti? Ini adalah surat perjanjian bersama. Mereka semua ingin memihak rumah besar Marquis Perbatasan Utara. Kalau begitu mereka semua pengkhianat. Yunzhou, cepat suruh dia menyerahkan surat perjanjian itu kepada utusan Agung. Apa kalian mau celaka? Jika mau hancur, lakukan sendiri, jangan seret keluarga-keluarga Qi kami. Apakah ini sangat penting? Karena kalian sangat menginginkannya. Wah, turun salju. Turun salju. Oh, saljunya turun? Itu kan kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama. Gawat, semuanya sudah hancur sekarang. Wanita gila ini benar-benar membawa masalah bagi kita semua. Dasar pembawa sial yang bodoh. Kamu sudah menyebabkan masalah besar, kamu tahu tidak? Dia memang sudah gila. Merobek perjanjian itu tidak hanya menyinggung rumah besar Marquis Perbatasan Utara, tapi juga seluruh keluarga terpandang di Jiangdu. Apa aku tidak bilang tadi? Jangan biarkan dia datang, tapi kalian tidak percaya padaku. Kalau tahu begini, seharusnya aku memberinya 2 botol obat tidur, agar dia tidur pulas saja di rumah, sehingga dia tidak membuat kekacauan besar seperti ini. Mohon maaf, semuanya. Istri saya sedang kurang sehat pikirannya. Saya harap Anda semua tidak terlalu perhitungan dengannya. Minta maaf? Memangnya bagaimana kamu bisa menebusnya? Apa kamu mau membayarnya dengan nyawamu? Kalian berdua ini hanya mengandalkan dukungan kediaman Lord Phoenix di belakang kalian, lalu berbuat semena-mena di sini. Benar-benar hanya menjadi pengacau saja. Jika aku ini pengacau, memangnya kalian ini apa? Kamu? Yunzhou, bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi. Wanyi, ayo kita pulang. Tidak usah ikut campur dalam keributan ini. Tidak, aku tidak senang sekarang. Aku tidak mau pulang. Semuanya, kenapa harus berurusan dengan orang bodoh? Bukankah itu hanya selembar kertas perjanjian? Aku masih punya salinannya. Kita tinggal menandatanganinya lagi. Bagus sekali. Kita akan tanda tangan ulang. Tanda tangan. Saya ingin menandatanganinya. Jangan terburu-buru. Untuk menandatangani perjanjian baru ini, saya ingin menambahkan satu pasal. Pasal apa? Karena mereka tidak mau pergi, maka mereka harus membayar harganya. Aku ingin kalian semua, keluarga ternama di Jiangdu, bekerja sama untuk memutus jalan hidup keluarga Luo. Dengan perlindungan dari kediaman Lord Phoenix, apa yang bisa dia lakukan? Saya, keluarga Li, yang pertama akan menandatangani dan memutus jalan hidup keluarga Luo. Hanya dengan mengikuti Marquis dari Perbatasan Utara baru ada masa depan. Saya, keluarga Wang, bersedia menandatanganinya. Keluarga Jin setuju. Ayo semuanya, kita putus jalan hidup keluarga Luo. Kamu lihat sendiri, kan? Hanya karena kamu membawa si bodoh ini, semua orang jadi sangat marah sekarang. Pembawa sial ini selalu mengacau dimanapun berada. Harusnya kamu dengarkan aku, sejak dulu, segera ceraikan dia. Sejak pertama kali aku bertemu dengannya, aku sudah bilang padamu, bahwa salah memilih istri, akan membuatmu terlihat tidak berdaya seumur hidup. Lihatlah pembatalan perjanjian ini, itu telah menyinggung rumah besar Marquis Perbatasan Utara, lalu bagaimana mungkin kita, keluarga Qi, bisa bertahan di Jiangdu? Bolehkah saya tahu apakah kepala keluarga Qi bersedia menandatangani perjanjian ini? Mari bergabung dengan keluarga ternama lainnya, untuk memutus jalan hidup keluarga Luo. Ah, ini. Sayang, Paman adalah kerabat kita. Dia tidak mungkin bergabung dengan orang asing hanya untuk menindas kita, bukan? Kalian berdua diam. Cepat berlututlah di hadapan semua orang, bersujudlah di depan utusan agung untuk memohon maaf. Berlutut? Memangnya dia siapa? Atas dasar apa aku harus berlutut padanya? Kalau begitu, kenapa dia tidak berlutut kepada kita? Wanyi, kamu benar. Kita tidak akan berlutut. Tuan Putri sangat berjasa kepada kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang lupa diri. Iya. Apa katamu? Kamu ingin aku berlutut kepadamu? Sepertinya mimpi menjadi Tuan Putri ini telah membuatmu kehilangan akal, sampai-sampai kamu berani menyuruh utusan agung yang terhormat untuk berlutut kepadamu. Semua orang bilang istri keluarga Luo itu sangat bodoh. Setelah melihatnya hari ini, ternyata memang benar. Sangat mempermalukan diri sendiri di acara seperti ini. Pasti nantinya akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Zhongzhou. Haha. Utusan agung, istri saya tidak mengerti aturan. Saya yang akan menanggung semua konsekuensinya. Memangnya kamu sanggup menanggungnya? Hari ini aku akan menghabisi kediaman keluarga Luo, agar kamu tahu akibat dari menyinggung pihak wilayah utara. Pihak wilayah utara ternyata berani mengancam keluarga, benar-benar tidak tahu malu. Pihak wilayah utara itu semuanya sama saja dari atasan hingga bawahannya. Tuan mereka hanyalah sampah tidak tahu malu, jadi memangnya bawahan mereka bisa jadi orang baik? Lin Wanyi, kamu berani menghina pihak Markis dari Perbatasan Utara. Menghina? Heh, kalau aku bertemu dengannya, aku bahkan akan menghajarnya. Aku didukung oleh Tuan Putri, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Aku ingin lihat, apakah kediaman Tuan Putri Feng di Zhongzhou bisa benar-benar mendukungnya? Apa aku bisa membelanya? Selamat datang Tuan Markis.
Kalian berdua masih berani datang ke sini mencari masalah? Benar-benar melakukan hal sia-sia? Kalian tidak tahu diri? Belalang? Di mana ada belalang? Kenapa aku tidak melihatnya? Aku hanya melihat seekor serangga bau. Wanyi, ini adalah Markis dari perbatasan utara. Sebaiknya kamu sembunyi di belakangku dulu. Jangan bicara dulu. Tuan Markis, Anda datang tepat waktu. Kedua orang ini sudah mengacau di sini dan mengganggu acara perekrutan besar Anda. Kami mohon segera beri hukuman pada mereka. Yang satu orang idiot yang hilang ingatan, dan yang satu lagi pria lemah tak berguna. Kalian benar-benar pasangan yang sangat serasi. Aku sangat ingin menahan kalian berdua untuk dijadikan lelucon dan ditertawakan. Tuan Markis, Anda akan menahan mereka? Dahulu sosok penguasa Feng Huang Zhongzhou yang paling diagungkan dan sangat angkuh, kini berubah menjadi seperti orang dungu begini. Tentu saja aku harus membiarkan semua orang menyaksikannya baik-baik. Hah? Apa ini Dewi Phoenix? Ini di mana ada Dewi Phoenix? Dewi Phoenix ada di sini juga. Bukankah dia sudah menghilang selama lebih dari 3 tahun? Dia adalah penguasa Feng Huang Zhongzhou kalian, yang saat ini benar-benar menjadi sampah yang bodoh. Hahaha. Sayang, dia bilang aku adalah Dewi Phoenix. Menurutmu apakah aku mirip dengan Dewi Phoenix? Ini dia bagaimana mungkin dia adalah Dewi Phoenix? Jika dia benar-benar Dewi Phoenix, maka Zhongzhou bukankah dia benar-benar sudah tidak ada harapan lagi? Tuan Besar, apa Anda tidak salah lihat? Istri saya hanyalah orang biasa. Bahkan dia agak kurang waras. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dewi Phoenix. Coba pikirkan baik-baik. Jika dia bukan Dewi Phoenix, memangnya kamu keluarga Luo memiliki kemampuan apa sampai mendapatkan lamaran dari kediaman Dewi Phoenix? Kediaman Dewi Phoenix sudah lama menyadari keberadaan dirinya. Tapi sayang sekali dia telah menjadi bodoh, karena itulah mereka memberimu hadiah besar ini, agar kamu menjaganya dengan baik, dan menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang. Istriku, ternyata benar-benar seorang Dewi Phoenix? Aku adalah Dewi Phoenix? Mana mungkin aku adalah Dewi Phoenix? Apa aku benar-benar seorang Dewi Phoenix? Meski kau jadi debu sekalipun, aku tetap mengenalimu. Karena dulu aku adalah pria yang paling kau cintai. 3 tahun yang lalu kau melarikan diri karena terluka. Dan menghilang tanpa kabar. Tapi sekarang kau muncul kembali, benar-benar takdir Tuhan. Oh, aku sudah ingat siapa dirimu. Kau sudah ingat padaku? Iya, kau adalah si beruang busuk. Zhongzhou, Dewi Phoenix. Begitu agung dan tak tertandingi. Sekarang kau malah berubah menjadi sosok yang sangat konyol ini. Tidak, dulu pun kau sudah konyol. Kau tidak menyadari telah dikhianati orang terdekatmu, bahkan kau masih mencintainya. Ini... Kamu berani memukulku? Suamiku, aku baru saja memukul beruang busuk ini. Aku tidak salah lihat. Kan? Dia benar-benar memukul Markis dari perbatasan utara. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ini... Wanita gila ini, jika dia benar-benar Dewi Phoenix, sekarang dengan kondisinya yang gila ini, bahkan sulit menyelamatkan dirinya sendiri, kuharap dia tidak menyeret kita bersamanya. Tuan penguasa, istriku tidak mengerti aturan. Jika harus dihukum, hukumlah aku saja. Penguasa Feng Huang Zhongzhou yang dulu begitu berkuasa, dan cintanya selalu bertepuk sebelah tangan, kini berubah menjadi orang bodoh. Ternyata masih ada pria yang mau pasang badan untukmu. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Jangan sentuh suamiku. Ada aura Phoenix api di tubuhmu? Ternyata ilmu bela dirimu masih ada? Jangan-jangan kita semua telah salah menilai. Dia sebenarnya adalah benar-benar penguasa Feng Huang Zhongzhou. Ini, bagaimana mungkin? Aku sudah berkali-kali mencacinya. Jika dia benar-benar Dewi Phoenix, maka aku pasti tamat. Ternyata kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Apa? Ternyata selama ini dia hanya berpura-pura saja. Karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar, aku adalah penguasa Feng Huang Zhongzhou. 3 tahun lalu, aku dikhianati oleh pengkhianat Yuan Hongye ini, sehingga aku berakhir menyedihkan seperti sekarang. Tidak disangka Dewi Phoenix yang agung ternyata dikhianati oleh orang yang dia cintai sendiri. Markis dari perbatasan utara kini hidup dengan penuh kemuliaan, sedangkan dia sangat merana. Wah, sungguh tragis. Istriku, ternyata benar-benar seorang Dewi Phoenix? Maafkan aku. Sayang, aku tidak bermaksud membohongimu. Ini bukan salahmu. Sebelumnya aku juga sempat curiga. Hanya saja, aku tidak berani mempercayai kenyataan ini. Sejak aku menikah ke keluarga Luo, selama 3 tahun ini, kamu sangat memanjakan dan mencintaiku. Alasan aku tidak memberitahumu, adalah karena takut kamu terlibat masalah ini. Sekarang ada yang ingin melukaimu, aku tidak bisa berdiam diri saja. Sungguh pasangan yang sangat mesra. Lin Wanyi, aku selalu mengira kamu sudah tidak punya minat lagi pada pria. Tidak disangka ternyata kamu sudah menikah. Itu bukan urusanmu. Untukmu, aku tidak punya rasa cinta, yang ada hanya dendam. Aku benci karena kamu mengkhianatiku, aku benci karena kamu membuat para prajurit Zhongzhou, kita tiada. Yuan Hongye, hari ini, urusan di antara kita harus diselesaikan. Itu keinginanku juga. Hari ini, di acara semeriah ini, aku sendiri yang akan menghabisi kalian berdua. Undefined Apsarai, selama aku masih bernapas, jangan harap kamu bisa menyakitinya sedikit pun. Melepaskanmu 3 tahun lalu adalah kesalahanku. Hari ini, bagaimanapun caranya,
kamu harus berakhir di sini. Kini, keluarga bangsawan Jiangdu memihakku, serta dibantu oleh para prajurit wilayah utara. Meskipun kamu adalah seorang Dewi Phoenix, kamu tidak akan bisa meloloskan diri. Ada satu hal yang tidak bisa kupahami. 3 tahun lalu, kamu melakukan segala cara untuk mendekatiku, hanya untuk menghabisiku. Pasti ada seseorang di belakangmu. Memang ada seorang tokoh besar yang mendukungku, dan kamu menghalangi jalan kami untuk memperluas wilayah. Siapa? Itu aku. Guru besar? Guru Wei. Ya Tuhan, bahkan guru besar pun datang. Kejadian hari ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Guru Agung Wei ini adalah orang kepercayaan di sisi yang mulia. Seorang penguasa yang sangat berkuasa, kedudukannya berada di atas semua orang. Hari ini Dewi Phoenix akan mendapat masalah besar. Ayah angkat. Ya. Dewi Phoenix sudah dikendalikan, menunggu hukuman dari Anda. Bagus. Semoga Tuan Wei dalam keadaan baik. Ternyata Andalah pendukungnya. Bagaimana? Sekarang kamu bisa pergi dengan tenang, bukan? Jika kamu berlutut dan memohon ampun, aku masih bisa memberikanmu rasa hormat terakhir saat kamu tiada. 3 tahun lalu. Jika kamu gugur di medan perang perbatasan utara, aku pasti sudah memohon kepada penguasa negeri untuk memberimu upacara pemakaman yang sangat terhormat. Namun karena kamu muncul sekarang, maka nasibmu hanya akan berakhir tragis. Aku sudah melewati banyak pertempuran, telah menorehkan banyak prestasi perang, jadi aku tentu bukan pengecut yang takut tiada. Hanya saja, ada satu hal yang ingin aku tanyakan pada Tuan Wei. Baiklah. Aku akan membuatmu mengerti sebelum kamu tiada. 3 tahun lalu, Yuan Hongye mengkhianatiku dari belakang. Apakah itu Anda yang memberi perintah? Sekarang dia berani melakukan pemberontakan di wilayah utara. Pastilah itu juga karena bantuan Anda yang menghasut dari balik layar. Bukan? Dewi Phoenix memang sangat cerdas. Benar sekali. Semua ini adalah rencana yang aku susun sendiri. Sebagai pejabat tinggi pendiri Daxia, mengapa Anda melakukan semua ini? Penguasa negeri terlalu asyik dengan ramuan obatnya, dan tidak memedulikan urusan negara, maka kekuasaan Daxia ini sudah lama aku incar. Hanya saja, karena kamu memegang kendali atas Zhongzhou serta menjaga seluruh wilayah, kamulah yang menjadi penghalang terbesarku. Jadi, Anda mengutus Yuan Hongye untuk menyusup ke sisiku, membuatku jatuh cinta padanya, agar dia bisa menjadi kelemahanku. Gadis kecil, tampaknya Anda melihat semuanya dengan sangat jelas. Selama 3 tahun saat Anda tiada, orang-orangku telah menyusup ke Zhongzhou. Pembelotan keluarga ternama Jiangdu hanyalah sebuah permulaan. Tak akan lama lagi, seluruh Zhongzhou akan berada di bawah kekuasaanku. Jadi, Anda ingin merangkul berbagai kekuatan di Zhongzhou, lalu menyingkirkan kekuatan Dewi Phoenix milikku? Benar sekali, karena itulah hari ini diadakan upacara perekrutan besar ini. Sayangnya tipu muslihat Anda sungguh tidak terlalu cerdas. Aku sudah menebaknya sejak awal. Bawa orang itu ke sini. Jalan. Mian? Bukankah ini orang terkaya di Jiangdu, sang kepala keluarga He? Benar sekali. Seharusnya upacara perekrutan ini dipimpin oleh mereka berdua. Pantas saja mereka tidak datang, ternyata mereka sudah ditangkap. Lord, selamatkan aku. Diam. Pantas saja aku tidak bisa menemukan mereka. Ternyata ini semua ulahmu. Anda mengirim Song Mian ke Zhongzhou untuk mengorek informasiku, lalu menghasut keluarga He untuk menghabisiku, dan Yunzhou. Seberapa banyak pun kekuatan yang Anda kuasai jauh di dalam lubuk hati, Anda tetap saja merasa takut kepadaku. Aku adalah seorang markis dari perbatasan utara yang hebat, setara kedudukannya denganmu. Buat apa aku harus takut padamu? Hahaha. Setara kedudukannya, siapa yang memberitahumu begitu? Gelar bangsawan di perbatasan utara, dan penguasa di Zhongzhou. Keberadaanku hanyalah untuk menekan kalian para bangsawan dari 4 wilayah. Jika tidak, mengapa Guru Agung sangat waspada terhadapku? Bahkan jika kamu menangkap Song Mian, dan bagaimana dengan He Yongxiong, waktumu sudah habis, kamu tidak akan bisa lagi berbuat apa-apa. Lepaskan mereka. Apa maksudmu? Kamu sudah mengaku kalah, kan? Apa menurutmu aku akan sebodoh itu hingga menggunakan mereka berdua sebagai kartu truf untuk menghadapimu? Mau itu keluarga He, ataupun keluarga Li. Meskipun kamu telah mengumpulkan semua keluarga terpandang itu, Zhongzhou ini tetap akan berada di bawah kendaliku. Kamu itu orang yang sudah di ujung tanduk? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Tahukah kamu selama 3 tahun aku menghilang? Mengapa keluarga-keluarga yang disebut terpandang itu, nasibnya makin memburuk di wilayah Zhongzhou ini? Sebab ekonomi, serta sumber daya di Zhongzhou ini, jika tidak kuberikan pada mereka, maka jangan harap mereka bisa mendapatkannya sedikit pun. Ayah angkat, apakah itu benar? Bahkan jika memang begitu, kamu hanya memegang Zhongzhou saja. Sekarang, wilayah utara, selatan, timur, dan barat semuanya berada di bawah kendaliku. Di dalam istana juga ada murid-muridku. Aku kini benar-benar berkuasa di seluruh dunia. Sepertinya selama 3 tahun ini, Tuan Wei telah berusaha sangat keras. Sekarang situasinya sudah dipastikan. Sebaiknya kamu menyerahkan Zhongzhou dan tunduk kepadaku. Kamu adalah orang yang cerdas. Antara hidup dan tiada, buatlah pilihanmu sendiri. Sepertinya rencana cerdik Tuan Wei akan gagal. Gadis kecil, jangan terlalu keras kepala dalam bertindak. Jika kamu bersedia mengabdi padaku, aku mungkin, bahkan akan mengangkatmu menjadi putri angkat. Lalu Zhongzhou ini, tetap akan berada di bawah wewenangmu. Ayah angkat, bagaimana ini bisa terjadi? Diam. Jika aku benar-benar setuju, sepertinya beberapa orang akan sangat malu.
Tadi kamu begitu memusuhiku, sekarang malah berbalik memanggilku kakak. Kamu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan berebut denganmu. Aku sama sekali tidak punya kebiasaan menganggap musuh sebagai ayah. Jangan terus keras kepala. Memangnya dengan hanya sebagai penguasa Feng Huang Zhongzhou yang kecil, kamu berani melawanku, Sang Guru Agung? Bagaimana jika aku mau? Maka lihatlah seberapa besar kemampuanmu. Berani-beraninya membual seperti itu. Kalian semua hanya tahu bahwa aku adalah Dewi Phoenix yang diangkat langsung oleh penguasa, tapi tidak tahu mengapa aku diangkat menjadi pemimpin. Bukankah hanya karena jasa perangmu banyak? Apa yang perlu dipamerkan? Salah. Sejak zaman dahulu jasa perang hanya bisa mendapatkan gelar bangsawan. Alasan aku diangkat sebagai pemimpin adalah karena aku adalah satu-satunya putri kandung penguasa saat ini, satu-satunya tuan putri milik Daxia. Lencana penguasa negara? Kalau aku tidak salah, Dewi Phoenix ternyata adalah Daxia Tuan Putri. Lencana penguasa telah muncul. Melihat lencana ini seperti melihat kehadiran sang penguasa sendiri. Ini sudah pasti tidak salah lagi. Pantas saja di tubuhnya terdapat pil Qiankun khusus sang penguasa, ternyata dia adalah putri sang penguasa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Astaga, dia bukan lagi Dewi Phoenix, tapi sudah menjadi Tuan Putri. Wah, Yunzhou, keluarga-keluarga Luo kalian benar-benar sangat beruntung. Kamu sekarang adalah seorang menantu kerajaan. Wanyi, di dalam dirimu, sebenarnya masih ada berapa banyak rahasia lagi? Di mana guru besar pelindung negara? Hormat saya kepada Tuan Putri. Hanya mematuhi perintah raja, guru besar pelindung negara yang memiliki kesaktian luar biasa, bagaimana mungkin mereka bisa ada di sini? Setelah ingatanku kembali, aku segera menghubungi ayahanda. Semua yang telah aku lalui, semuanya telah aku laporkan sejujurnya. Alasan mengapa aku bersembunyi hingga sekarang adalah untuk menangkap ikan besar sepertimu. Aku sudah menyusun rencana selama separuh hidupku, tak menyangka langkahku malah terhenti di sini. Semuanya hancur di tangan gadis kecil sepertimu, aku tidak rela. Aku sarankan kepadamu untuk tidak melawan lagi. Kekuatan guru besar pelindung negara, bukannya kamu tidak mengetahuinya, bahkan aku pun, bukanlah tandingan mereka. Mohon Tuan Putri berikan perintah. Guru Agung Guru Wei, membentuk faksi untuk kepentingan pribadi, berniat melakukan pemberontakan, dosanya tidak bisa dimaafkan. Markis dari perbatasan utara Yuan Hongye, telah melanggar batas kewajaran, dan menganggap musuh sebagai orang tua sendiri. Tangkap mereka semua, bawa mereka kembali ke kediaman raja. Kamu jangan mendekat. Jalan cepat jalan. Lepaskan aku. Hormat atas kembalinya Dewi Phoenix. Semuanya, bangunlah. Tadi siapa yang bilang ingin bergabung dengan wilayah utara? Dan ingin mencekal keluarga Luo? Pulanglah dan terima hukuman kalian sendiri. Di dalam Zhongzhou kita, tidak ada sampah seperti kalian. Tuan Fengzu, kami mohon lepaskanlah kami. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Enyahlah. Cepat enyah. Lalu kamu kembalilah ya. Apa tadi aku menakutimu? Rasanya seperti sedang bermimpi, sungguh terasa tidak nyata. Kamu adalah Tuan Putri, sedangkan aku hanyalah orang biasa. Aku tidak pantas lagi untukmu. Jangan bicara seperti itu. Istri dari Luo Yunzhou, selamanya hanya bisa Lin Wanyi, seumur hidup akan begitu? Itu yang kamu katakan sendiri. Ya, aku yang mengatakannya. Jadi, apapun statusku, aku tetaplah istrimu, dan tetap menjadi kesayanganmu.